Dipersembahkan oleh Oh, keren banget. Ajarin aku kalau. Alah, enggak keren. Emang boleh pemilu bikin malu? Rugi dong. Emang boleh diam aja lihat pemilu curang? Rugi dong. Emang boleh capek-capek ke TPS milih tapi justru dipilihin? Memang boleh pemilu sudah di-set hasilnya? Rugi dong. Emang boleh rugi dong. Emang boleh bernegara sebecanda ini, capek-capek diajarin tentang etika, yang kepilih yang melanggar etika, rugi dong. Cuaks. Apakah pemilu itu dari kata awal dikasih kata dasar kata kerja pilu. Jadi pemilu tukang bikin pilu. Iya. Ya, halo pemirsa. Kalau update pemilu nggak nonton Q&A, rugi dong. Tepuk tangan untuk Q&A malam ini. Dan tepuk tangan yang paling spesial untuk para panelis kita. Tepuk tangan. Sekali lagi pemirsa, selamat datang di Q&A. Kali ini Q&A spesial hadir dalam Indonesia Memilih. Dan karena kita akan melihat nanti siapakah pemimpin Indonesia, Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Oleh karena itu pada malam hari ini panelisnya pun juga spesial. Ada 8 jumlahnya. Dan selain panelis yang luar biasa pada malam ini, kita juga kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Tepuk tangan untuk rekan-rekan mahasiswa yang hadir di studio. Nah, sebelum saya akan memulai Q&A pada hari ini, saya ingin tanya dulu nih pendapat masing-masing dari para panelis kita. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, masing-masing kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Kang Maman Suherman. Kang Maman, ada Mas Aris Fadila, ada Keisha Warau, ada Sherly Anavita, Suji Watejo, Bang Akbar Faisal, dan Bang Refli Harun. Dari Bang Refli dulu, singkat saja pendapat tentang Pilpres atau pencoblosan kemarin seperti apa? Menyedihkan. Kenapa? Ya, kecurangannya banyak dan mungkin TSM juga terstruktur, sistematis dan masif. Oke, dan itu perlu dibuktikan dulu ya. Oh iya, Oke, paling tidak itu statement awal dari Refli Harun. Oke, statement awal dari Refli Harun. Kalau Bang Akbar Faisal? Asiknya kebanyakan. Asiknya? Asiknya kebanyakan. Oh, asiknya seperti apa? Berarti seru dong. Sebenarnya sudah bagian diambil sama. Idem ya, tapi nggak mau belak-belakan nih statementnya. Kalau Mbak Tejo? Perguruan-perguruan tinggi yang bikin pernyataan-pernyataan itu ternyata nggak sejalan dengan rakyat. Rakyat beda lagi. Yang artinya kalau Mbak Tejo ya perguruan tinggi ngomongnya A, rakyat ngomongnya B ternyata. Atau suara rakyat salah dihitung. Iya. Oh iya, cuaks juga ya ini. Cuak. Kalau Sherly? Belum selesai. Belum selesai? Iya. Apa yang dalam benakmu ketika melihat proses yang masih berjalan ini? Sudah ada deklarasi padahal belum diputuskan KPU, jadi ini belum selesai. Real count belum selesai dan dalam proses real count itu sendiri ada begitu banyak kejanggalan dan keanehan yang hak kita semua sebagai masyarakat untuk ikut mengawal. Jadi kawal terus pemilu teman-teman. Kawal pemilu dari Sherly. Kalau Keisha? Kalau saya antara ada dan tiada. Iya. Tapi kemarin nyoblos kan? Justru enggak. Makanya ada yang menyoblos, ada yang tidak menyoblos. Dan kebanyakan orang hanya menyoroti banyak yang menyoblos. Tapi tidak ada yang menyoroti sedikit pun alasan kenapa tidak menyoblos. Loh, kenapa termasuk kan saya. Kenapa kita nggak boleh golput loh padahal? Padahal, tapi saya bukan memutuskan. Karena keadaan. Banyak orang di luar sana yang bekerja di luar kota dengan alasan ya memang butuh yang namanya cuan, istilahnya seperti itu. Tapi banyak orang selalu memungkiri atau lari dari kenyataan. Kenapa kok nggak memilih? Orang memang berpikiran tidak boleh golput. Oke, tapi punya alasan. Pertama, alasannya Keisha? Alasan saya karena saya bekerja.
Pada saat saya ingin memilih itu banyak sekali tidak bisa. Padahal memang sebenarnya sebelum-sebelumnya itu memilih bisa bawa KTP. Tapi kan memang 15 hari sebelumnya harus diurus. Nah dalam dunia pekerjaan, dalam setidaknya hierarkinya adalah memang kita harus mengurus administrasi. Tapi kalau mau dibilang mengurus administrasi itu benar-benar sangat-sangat susah. Harus lapor ke kantor, minta surat ina, ini di luar kota. Belum kalau kita kirim surat atau email. Terus harus dibawa ke kelurahan, harus bawa ke sini, ke situ. Jadi intinya ingin dipermudah dari sisi administrasinya ya? Benar. Oke, sebenarnya baik. banyak sebenarnya regulasi yang sebenarnya ini pemilu sebenarnya hak dari semuanya. Oke, tapi banyak sekali dipermudah. peraturan yang sangat menghalangi kita untuk memilih. Oke, thank you Keisa. Kalau Mas Haris? Kalau saya pesta belum berakhir. Pesta belum berakhir. Pesta rakyat pemilu ini belum berakhir. Jadi terlalu kecepatan juga jika ada yang sudah mengklaim kemenangan. Jadi memang kita, masyarakat, teman-teman, mahasiswa harus ikut mengawal pesta ini sampai akhir gitu. Dan pesta itu harusnya menghadirkan kegembiraan. Gitu. Oke, terima kasih Mas Aris. Kalau Kang Maman? Saya senang akhirnya ada hiburannya juga meski sedikit. Maksudnya? Komeng menang. Komeng menang. Oke, bicara soal hiburan, ini juga akan ada 2 hiburan, asupan gizi dan juga suara pendapat dari 2 tokoh komika kita yang akan kita tampilkan pada malam hari ini. Sebelum kita akan berbincang lebih lanjut dengan para panelis, kita akan sambut Semi dan juga Gianluigi. Tepuk tangannya dong. Ngomongin Caimin ya. Jangan apa langsung ketawa Caimin. Karena gini, kalau kita lihat Caimin ya Om Sam ya. Caimin ini punya track record nih emang pindah-pindah gerbong. Dari dulu pindah-pindah gerbong. Makanya kayaknya di saat quick count ini yang paling santai Caimin. Kenapa tuh? Di saat yang lain paslon 1, paslon 3 masih nyari peluang menang, Caimin lagi nyari kontak Prabowo. Buat ngelamar kerja. Ditelepon, halo Kanda, arahan. Siapa tahu masih ada peluang, masih ada peluang. Namanya juga politisi ya. Siapa tahu namanya politisi. Kalau lu gimana Om Sam? Kalau gue pertama mau mengucapkan selamat dulu untuk Prabowo dan Gibran yang sudah menang Pilpres versi quick count ya. Versi quick count. Ya. Dan gue mau ucapkan selamat terutama untuk ketua tim sesnya. Ya. Yaitu Jokowi. Dan sebenarnya ini banyak mahasiswa, gue mau ngomongin sejarah ya. Apa jadi, tuh? Ini kan Pilpres kali ini erat dengan penculikan ya. Ya. Erat dengan penculikan. Jadi sejarah penculikan nih untuk mahasiswa ini nggak selalu jelek loh. Karena tahun 45 itu pernah sipil menculik sipil, Indonesia merdeka, ya kan? Ya. Tahun 65 tentara menculik tentara. Ya. Terjadi genosida. Oke. Tahun 98 tentara menculik sipil. Ya. Ada yang tidak kembali sampai hari ini. Tapi teman-temannya masuk koalisi. Ragu dia kata Ragu. Tapi kalau kita lihat Pak Prabowo 2014 dan 2019 itu quick count sujud syukur. Sujud syukur. Ternyata tuh gladi resik 2024. Wes. Tapi kenapa pas 2024 quick count menang nggak sujud syukur? Karena Pak Prabowo masih takut. Oh ini gladi resik lagi gak sih? Padahal lu tim sesnya dia kan? Biarin aja. Karena mendukung itu muji dan kritik. Oh iya. Dan dibayar ya? Ya enggak. Bayar itu bukan masalah uang. Masalah apa? Ada yang masalah dikasih kantor ya kan. Ya banyak lah bagi-bagi jabatan ya. Jadi sebenarnya ya kalau gua perhatiin ini antara Ibu Megawati nih kita ngomongin ya. Ibu Megawati nih. Sebenarnya Ibu Megawati sama Pak Jokowi itu kan bulan Oktober masih temenan lah ya. Masih temenan, masih betul. temenan. Bulan Oktober ya, bulan Oktober ya. Setelah Gibran mencalonkan ya, jadi nggak temenan tuh. Ya. Jadi oposisi. Jadi oposisi. Jadi sebenarnya perlawanan dari 03 terhadap 02 ini baru berlangsung dari November, Desember, Januari dan setengah Februari. Setengah Februari. Dan kayak gitu ngarap menang susah lah. Tapi kita harus belajar. Ini buat teman-teman nih kita banyak belajar dari Pak Ganjar. Kenapa? Tabur tuai. Tabur tuai. Kita ingat Pak Ganjar itu pernah statementnya menggagalkan Piala Dunia U20. Waduh. Lihat hasil suaranya, nggak nyampe 20. Waduh.
Cek, hah? Aduh. Ini kayaknya udah makin bahaya. Bahaya. Kita duduk aja. Kita duduk aja. Karena ada yang lebih bahaya lagi. Ada yang bahaya. Mulutnya lebih bahaya daripada kita. Iya. Ini mulutnya nggak ada remnya nih ya. Nggak ada remnya. Ini bahkan ada yang pernah dibilang bajingan sama dia. Remnya blong kalau ini, remnya blong. Kita sambut Rocky Gerung. Bang Rocky, tos dulu. Apa kabar Bang Rocky? Enak. Loh, enak apa maksudnya? Tadi spesial sekali ya seorang Rocky Gerung ini, langsung yang ngundang adalah dua orang komika papan atas yang tadi agak minggir jurang. Nah kalau Bang Rocky sebelumnya kan kritis tuh, sekarang kira-kira masih akan kritis nggak ke depannya? Nggak pernah gue kritis. Nah terus selama ini apa yang... Ngibul aja. Kan kemarin itu Bang Rocky sering banget juga menyampaikan bahwa Pilpres ini akan satu putaran. Kalau bisa curang atau seperti apa. Dan sekarang mungkin hasilnya belum ada, sementara masih versi quick count satu putaran. Menurut Bang Rocky seperti apa melihat hasil sementara ini? Dari awal angka itu bukan angka moral, angka elektoral doang yang bisa margin of errornya dipindah-pindahin kan. Kan dari awal poin saya, kalau mau jujur lakukan protes moral, bukan protes elektoral. Nah masalah sekarang adalah pesta udah selesai, siapa yang akan membersihkan piring kotor? Satu poin. Kedua, piring kotor tuh maksudnya apa nih? Ya hasil pemilunya kan kotor. Menurut Anda hasil pemilunya kotor. Kenapa Bang Rocky bilang hasil pemilunya kotor? Ya insting aja. Gak bisa dong, harus ada fakta data ilmiahnya. Ya fakta dan data nggak bisa kita temukan, justru itu kita pakai insting. Titik mana yang Bang Rocky soroti dalam penyelenggaraan Pilpres kali ini? Titik awalnya yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi. Kan boroknya di situ kan. Jadi impactnya itu kemudian disesalkan. Ngapain nyesalin sesuatu yang di pintu masuknya udah kotor itu. Kan orang masuk pintu udah kotor ya berarti kotornya dia bawa sampai kamar tidur. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rocky Gerung, pemanasannya sudah dimulai. Nah, apakah Bang Akbar Faisal mungkin setuju? Dari tadi saya agak bertanya-tanya, Bang Akbar Faisal itu tidak clear menyatakan statementnya. Apakah Bang Akbar Faisal sudah ada dilanda ketakutan berpendapat setelah kurang lebih hasil pemilu ini terlihat? Bahaya pernyataan ini. Iya dong. Tapi sebenarnya menurut saya Rocky benar. Yang tadi di... Bukan gua benar, gua nggak pernah salah itu maksudnya. Oke, Bang Akbar gimana? Ya, tadi kan yang dikomikakan oleh teman-teman itu hanya apa saja ya, sisa-sisa dari pertarungan yang sebenarnya sudah selesai ya. Saya malah setuju dengan yang dikatakan Rocky tadi bahwa hari ini bukan ini yang harusnya kita bicarakan. Yes. Angka, quick count, real count dan segala macam, seakan-akan kita ini bangsa pelupa. Padahal peristiwanya baru saja terjadi. Dimulai dari yang dikatakan Rocky tadi. Apapun namanya, ini terutama kepada anak muda ini. Saya mulai setiap hari melakukan men-tweet ya, X namanya sekarang. Itu tentang bagaimana berbicara tentang masa depan anak-anak muda. Sebab kalau kemudian kita begitu cepat melupakan semuanya dan langsung lompat pada akhir tidak mengikuti prosesnya, ini berbahaya bagi mereka ini. Saya, Sujiwo Tejo, Refli, Rocky barangkali 5 tahun 10 tahun yang akan datang, pemilu yang akan datang mungkin akan kesulitan berjalan ya. Sudah terlalu tua kita untuk, tapi kalian gitu nantinya. Maka kemudian kalau kita langsung lompat pada hari ini hasilnya berapa, quick count-nya berapa, wow, ternyata kita sangat pelupa sekali. Dan itu yang menakutkan bagi saya. Okay. Kalau Yohana Margareta mau bertanya soal sikap saya. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan sikap para panelis yang lain dan juga Bang Rocky Gerung, kita akan memperbincangkan seusai jeda. Q&A masih akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa
Pemirsa, selamat datang kembali di Q&A spesial Indonesia Memilih. Masih bersama saya Yohana Margareta dan co-host saya ada Bang Rocky Gerung. Tepuk tangan dong. Bang Rocky gimana? Enak jadi host atau jadi kritikus? Dua-duanya enak. Kalau ini kan soal suasana aja tuh. Kita ada dalam tragedi, tapi dimulai dengan komedi. Ngapain coba? Tapi kan kadang dunia itu butuh hiburan. Iya, kita Jangan bisa terlalu serius-serius seperti iya itu. betul, tapi kita nggak bisa hibur. Kejahatan tuh tidak boleh dihibur. Kan kita seolah menghibur kejahatan kan. Seolah satu waktu dia akan diendapkan sekedar sebagai komedi kan. Ini peristiwa tragis itu. Dan tragika ini yang harusnya kita bahas secara lebih lengkap, lebih mendalam kan. Oke, Mbak Tejo setuju dengan pernyataan Bang Rocky Gerung bahwa ini adalah sebuah tragedi saat ini suasananya? Tragedi itu kan dengan asumsi bahwa manusia itu agung. Sehingga kegagalan-kegagalannya harus malah ini dengan sepuku, bunuh diri dan lain sebagainya. Itu drama-drama tragedi. Kalau komedi intinya melihat manusia itu debu, sehingga kegagalan-kegagalannya harus diketawain. Ada dua cabang drama komedi dan tragedi. Saya nggak terlalu ngerti omongan Rocky karena bagi saya terlalu pintar anak ini. Jadi saya tak ngomong gobol-gobolkan soal pintu masuk tadi. Yang pintu masuk sudah kotor dari MK keputusan 90, maka sampai ke kamar tidur pun akan kotor. Jadi saya pakai logika itu. Fakta-fakta mungkin akan susah dibuktikan. Tapi yang saya ingin ngomongkan ke semua orang, bahwa bukan cuma suara yang nyaring. Kadang-kadang kediaman itu lebih nyaring daripada suara. Kita tunggu kediaman orang ini. Keheningan itu punya bunyi. Kematian itu juga punya bunyi. Keteriakan ketidakpuasan itu walaupun dipendam itu bunyinya sangat keras. Dan sekarang aku dengar. Artinya ini saya menangkap dari beberapa pihak panelis dan juga Bang Rocky ini ada keresahan ya. Bukan kebahagiaan di pesta demokrasi, kan pesta harusnya bahagia, tapi ini malah justru ada keresahan. Nah, kita akan bertanya juga pada narasumber pesta itu kita. Kesedihan. Kalau kau lihat dengar, Sorry, ininya siapa itu? Waltz number 2. Pesta, tapi sedih. Itu yang terjadi. Oke, nah bicara soal keresahan-keresahan tadi dan juga tragedi yang disampaikan Bang Rocky, bahwa dalam pemilu ini tidak hanya pilpres yang disoroti, tapi juga pileg. Dan tentu saja ini juga menentukan bagaimana kemudian partai-partai politik ini akan lolos tidak ya ke Senayan. Nah, ada satu partai politik, partai P3 yang tentu saja ini masih berproses tentu saja hasilnya, tapi juga sementara hasilnya kecil. Nah, kita akan langsung saja untuk bertanya kepada Ketua Umum P3, ada Bapak Mardiono di tengah-tengah kita. Bapak Mardiono, tepuk tangan. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak. Bang Yohana. Apa kabar? Rocky, malam ini semangat? Alhamdulillah, ya selamat malam pemirsa Metro TV seluruh Indonesia. Nah, Bapak satu kata untuk menggambarkan suasana kebatinan Bapak tentang Pilpres dan juga hasil sementara yang didapatkan oleh P3. Iya, P3 sekarang sedang aktif untuk mengawal ya proses karena ini proses sedang berjalan ya. Pemilu sudah kita laksanakan, tinggal kita melihat prosesnya itu seperti apa. Kalau proses pelaksanaan sudah kita ketahui ya, semua di dalam rangkaian pelaksanaan itu sudah kita ketahui semua prosesnya. Sekarang pelaksanaannya sudah kita laksanakan, sekarang masuk ada proses penghitungan. Nah, ini tentu kita semua punya kewajiban untuk mengawal agar ini bisa berjalan. Kemudian tentu di dalamnya terdapat kekurangan dan lain sebagainya, ya mari kita potret bersama. Baik, dengan hasil sementara ini masih optimis ya Pak? Karena kan posisi angka dari P3 ini tidak cukup besar. Untuk P3 ya? Ya. Ya, saya optimis karena ya saya sebagai ketua umum tentu saya pelakunya ya, saya harus optimis dan saya yang selalu memotret hari-hari, bahkan kalau saat ini setelah pemilu selesai itu tentu dari menit ke menit saya mengikuti perkembangan itu dan juga selalu menerima laporan-laporan dari daerah di mana setiap dari TPS yang sudah ditutup selesai langsung melaporkan kepada pusat tabulasi nasional kami. Baik, terima kasih Pak Mardiono dan panelis dan Bang Rocky.
Kita akan gali lebih lanjut lagi terkait dengan pemilu kita kali ini melalui box-box yang menjadi kunci pertanyaan dari Q&A untuk mencari sebuah jawaban. Ada 9 box, nanti tentu saja akan dipilih secara random, tidak semua box akan kita buka, di dalamnya akan ada topik-topik yang akan kita bahas bersama. Oke, kita akan langsung buka boxnya terlebih dahulu. Dan tentu saja pemilu ini banyak sekali ya hal-hal yang tentu saja akan menjadi perhatian kita bersama. Dan tentu saja ini juga menarik perhatian terkait dengan prosesnya. Bahkan ini juga banyak partai-partai yang diprediksi masuk ke Senayan ternyata tidak. Salah satu yang tadi saya tanyakan adalah terkait P3 yang mungkin masih jauh dari ambang batas. Nah mungkin ke Pak Mardiono terlebih dahulu, boleh membuka box nomor berapa untuk pertama? Saya di 8, box 8. Box 8, karena ini menuju ke presiden ke-8, siapakah dia? Kita buka box nomor 8. Oke, di balik box 8 ada pemilu. Baik, kali ini saya ingin bertanya kepada Bang Refli Harun yang tadi menyatakan sikapnya seperti apa? Apakah sama dengan Bang Akbar Faisal? Tadi juga ada menyatakan, wah ini ada ketidakberesan dalam hal ini, Pilpres kali ini. Tadi saya nggak ngerti yang diomongkan Akbar itu apa. Jadi yang diomongkan Rocky separuh mengerti ya. Tapi intinya adalah ini apa, pemilu ya. Pemilu. Pertanyaan saya malah ini ada nggak pemilu ini, terutama Pilpres. Saya khawatirkan nggak ada sesungguhnya Pilpres itu. Jadi yang ada adalah angka. Tapi Pilpresnya apakah ada begitu? Atau kalau kita balik, Pilpresnya ada, tapi apakah angka itu mencerminkan apa yang ada di TPS? Kan juga persoalan. Kita kan bisa melakukan analisis. Misalnya salah satunya adalah kita bicara tentang kesesuaian antara hasil legislatif dan Pilpres misalnya. Bagaimana kan? Bang Ya, Refli juga melihat eksistensi dari P3? Kalau P3 itu menurut saya dari awal itu tidak akan pernah sukses. Kalau pilihannya nggak jelas begini kan. Kata Sami tadi, kata Semi, ini Bu Mega baru 3 bulan menyatakan oposisi, ya beliau ikut Bu Mega, nggak jelas ya kan. Karena itu menurut saya justru orang mempertanyakan ngapain P3 itu tiba-tiba ikut PDIP begitu. Padahal ideologinya kanan ya begitu. Tapi orang juga bertanya ngapain nggak ikut istana kalau mau pragmatis. Jadi ini mau melawan, sorry Pak ya, nggak apa-apa kan saya frankly speaking. Jadi ngapain gitu, idealis tidak, tapi pragmatis juga tidak. Makanya gara-gara tanggung, ya suaranya tanggung juga jadinya. Apakah Bapak sepakat dengan Bang Refli? Mungkin silakan Pak untuk diberikan penjelasan. Saya tidak sependapat ya, karena politik adalah perjuangan. Setiap perjuangan adalah kita menginginkan sebuah kemenangan. Ya, kemudian kita bekerja sama, berkoalisi, tentu kita memilih dengan partner koalisi yang kita percaya itu akan membawa kemenangan. Ya itulah yang kita yakini. Nah, jadi kalau menurut saya itu adalah pilihan yang terbaik bagi Partai Persatuan Bangunan untuk mencapai pada jalan kemenangan itu. Walaupun mungkin ada kemungkinan salah koalisi itu bisa menentukan juga kualitas dan kuantitas suara di partai ya Pak. Bagaimana Pak? Saya pikir partai kita memiliki sejarah sendiri ya. Jadi Partai Persatuan Bangunan ini bukan partai yang baru berdiri. Dan sudah ini berusia 51 tahun ya, dan sudah mengikuti pemilu untuk ke-11 kalinya pada pemilu tahun 2024 ini. Jadi insya Allah P3 sudah memiliki independensi dalam pilihan politik. Nah kalau kemudian tadi Bang Refli mengatakan bahwa P3 ini sekarang kecil ya, ya memang itulah perjuangan. Perjuangan itu ya mungkin ada menang, ada kalah ya, ada besar, ada kecil ya. Itu sudah keniscayaan dalam satu perjuangan. Kalau setiap satu langkah perjuangan itu kemudian pasti kita akan menguasai sebuah pemenangan secara terus-menerus. Janji Allah juga mengatakan bahwa kekuasaan itu akan dipergilirkan. Itulah keniscayaan. Oke, itu suatu perjuangan Bang Refli. Gimana? Enggak, tunggu dulu. Silakan saja, silakan Bang Akbar. Saya agak bingung juga sebenarnya gugatannya Refli. Kalau soal ideologi kenapa P3 berada di dekatnya PDIP, itu mungkin bisa diterima ya Pak ya, kita bisa perdebatkan itu. Banyak catatan sejarah tentang itu. Ya. Tapi sama halnya dengan PKB dengan PKS kan, kok bisa serumah? Agak bingung juga saya, bagaimana menjelaskan itu Ref? Ya. Silakan. Kalau PKB dan PKS itu nggak ada masalah sebenarnya. Masalahnya kan di politik saja. Sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka, nggak ada bedanya.
setelah mereka kumpul, loh kok kita sama bisa sholat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sama ternyata sholawat asgil juga. Harus P3 selalu ada juga jawaban. sholawat asgil juga. Cuma masalahnya memang, tapi saya nggak tertarik terus terang Pak Mardiono membahas P3. Jadi bagi saya pribadi P3 partai nggak menarik. Di zaman Orde Baru itu orang tua saya itu pemilih P3. Jadi waktu orang tua saya di simulasi di kantor, ada 2 orang yang memilih selain Golkar. Satu namanya Pak Harun dan satunya siapa? Yang satunya di approach, yang Pak Harunnya udahlah nggak usah lah, keras kepala orang itu katanya. Itu ibu saya juga pilih P3 karena kakek saya dulu Mas Sumi. Jadi tapi P3 sekarang partai yang nggak menarik bagi saya. Tidak menunjukkan ideologi apa-apa. Bagi Bang Refli, kalau Mas Aris, silahkan Mas Aris. Ya, terima kasih Yohana. Pak Ketum, ada 2 pertanyaan setidaknya untuk P3 dari saya. Ini soal Pilpres. Kalau kita lihat hasil sementara ya, setidaknya di quick count, 4% lah dapat P3 ya sementara. PDIP teman koalisinya sekitar 17, artinya 20-21. Tapi kenapa tidak terrefleksi di pilihan presidennya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, sama saya dengan Mas Refli, keluarga ayah saya P3. Agak sedih juga saya melihat P3 seperti sekarang ini gitu Pak ya. 3 partai tertua yang saat ini ada, PDIP, P3, dan Golkar. Dan P3 yang paling bawah. Bagaimana Bapak menjelaskan itu Pak? Ya, pertama memang saya mengakui bahwa P3 sendiri juga tentu tidak puas dengan perolehan suara yang saat ini didapat oleh calon yang kita dukung. Karena itu memang di luar prediksi kita. Jadi kita masih melihat sekarang proses yang sedang dijalankan ini apakah di sini mengandung suatu masalah yang mengakibatkan kepada tidak liniernya. Dan ini kan juga dari hasil survei-survei sebelumnya kan juga jauh ya. Nah, kita sedang menyoroti itu karena proses sedang berjalan ya kita akan coba terus mengawal itu semua. Soal P3-nya Pak? Ya, soal P3 kan sama, sekarang kan sedang berproses. Ini kan pemilu baru mulai dihitung ya, baru 2 hari. Mungkin yang masuk aja suaranya baru sekitar belum ya 30%. Ya, nah, ini tentu saya masih optimis bahwa karena saya juga tidak henti-hentinya ya, terus keliling di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan hasil dari pemilu ini juga kita persiapkan jauh-jauh hari ya, bukan kemudian Partai Persatuan Pembangunan itu partai yang dadakan menjelang pemilu baru hadir, saya tentu tidak. Tetapi memang kemudian P3 itu pada hasil pemilu tahun 2019 itu memang ada di tingkat yang paling bawah ya, tentu untuk mengembalikan ke atas ini ya butuh proses waktu. Itu kami menyadari bahwa politik ini tidaklah mudah untuk seperti membalikkan telapak tangan. Santun sekali P3 ya, jawabnya santun sekali. Untuk bilang ada kecurangan sulit sekali. Gimana Mas Rocky? Gimana Bang Rocky menanggapi Ini, fenomena P3? Istilah Pak Mardianto. Pak Mardiono. Mardiono tadi, optimis itu. Ini hitungannya belum selesai, koalisi udah bubar. Kan Anda optimis, sementara Ibu Mega pesimis. Kan Hasto bilang dia mau beroposisi aja dari sekarang. Jadi bagaimana mungkin kimianya itu terbelah justru ketika molekulnya belum terbentuk. Kan itu ajaib itu. Jadi sebetulnya kalau kita panggil kembali sejarah untuk memperlihatkan apa yang namanya koalisi. Koalisi itu adalah perkawinan ideologi itu. Bukan perkawinan kepentingan. Kan P3 itu cita-citanya syariat Islam. Gampangnya begitu. Cita-cita PDI masyarakat sekuler. Bagaimana bisa kawin? Jadi konyol sebetulnya kan. Hanya karena ingin memperoleh porsi 20% ini. Dari awal saya Refli Harun 2 kali pergi ke Mahkamah Konstitusi. Kan masalahnya dimulai ketika perkawinan itu dipaksakan threshold 20%. Sehingga PDIP nggak bisa juga karena terlalu ya dapat tapi kurang percaya diri. Apalagi P3. Satu poin. Poin kedua. P3 dan PDI itu koalisi kesedihan sebetulnya pada akhirnya itu. Kenapa Anda mengatakan demikian? Saya terangkan.
kesedihan P3 tidak setara dengan kesedihan PDIP. P3 dia lenyap nggak ada soal tuh. PDIP lenyap itu seluruh cita-cita mulia dari Ibu Mega untuk memenangkan Jawa Tengah dipecundangi oleh Jokowi yang adalah kader PDIP. Kan Jawa Tengah itu adalah kandang banteng, diubah oleh Jokowi jadi kolam cebong. Apa betul-betul penghinaan itu kan? Nah buat P3 yang nggak ada soal, tapi buat PDIP itu soal besar. Itu poinnya di situ kan. Coba, apa mau saya teruskan? Iya, tapi intinya adalah dengan P3 ini apa yang kemudian harus dilakukan? Apakah kemudian nanti harus merapat ke titik-titik tertentu atau seperti apa? Pasti jadi pragmatis kan? Karena koalisinya bukan sekedar tidak sempurna, koalisi yang tidak dibolehkan sebetulnya. Unholy marriage itu, perkawinan yang tidak mulia tuh kan itu. Baik, kita akan menggali strategi P3 ke depan, namun kita akan jadi dulu karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban hanya di Q&A. Dan semua jawaban bisa dipertanyakan kembali. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A spesial Indonesia Memilih. Dan saatnya kita akan buka box kembali. Bung Rocky sekarang, box nomor berapa yang dipilih untuk dibuka, Bung Rocky? Nomor 2. Nomor 2, kita buka box nomor 2. TPS. Oke, nah sebelum kita bicara soal TPS ya, ini kan juga terkait dengan hasil dan penghitungan suara. Saya juga ingin kembali lagi sedikit menegaskan terkait dengan Pak Mardiono dan juga P3. Pak Mardiono ini ternyata juga sosok ketua umum yang melalui jalur proses ya untuk meniti karirnya. Sedikit saja, boleh digambarkan sekarang Bapak apa Pak aktivitas atau yang sedang dilakukan? Ya, saya punya profesi 3. Yang pertama adalah sebagai seorang pedagang atau kalau sekarang disebut sebagai pelaku entrepreneur ya. Dan sudah saya jalani 40 tahun lebih ya. Ini akan saya jalankan sampai akhir hayat saya karena ini tempat untuk mencari nafkah saya. Dan saya punya profesi yang kedua adalah saya punya tugas negara oleh pemerintah Indonesia, mulai Presiden Joko Widodo saya ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden bidang pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Dan tugas yang itu adalah tugas pengabdian bagi saya, tidak mungkin saya mencari nafkah di situ. Dan kemudian yang ketiga adalah menjadi ketua umum partai politik yaitu Partai Persatuan Bangunan. Ini adalah tugas perjuangan bagi saya. Dari 3 itu lebih enak yang mana Pak? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Dan karena tiga-tiganya itu mengandung suatu kemuliaan karena ada satu hadis yang menyampaikan ayat itu bahwa khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah semakin banyak berbuat kebaikan. Politik adalah mulia tujuannya untuk bangun demokrasi. Dan P3 asasnya adalah Islam yang rahmatan lil alamin, dan yang pertama adalah prinsip ibadah. Semua kegiatan-kegiatan politik kita adalah kita maknai sebagai ibadah. Soal kemudian amanahnya sedang diberikan kecil, tidak masalah, nanti besar juga alhamdulillah. Ini kita tidak masalah. Terima kasih Pak Mardiono. Dan kembali pada amanah yang kemudian disuarakan rakyat melalui TPS sesuai dengan box kita ya. Shirley, saat ini kan juga marak ya bermunculan begitu bukti-bukti kecurangan di TPS. Bagaimana kamu memotret fenomena-fenomena seperti ini? Ya, saya justru menarik untuk melihat dari sisi anak mudanya, Mbak. Senior-senior kita dulu pernah bilang bahwa the youth of today are the leaders of tomorrow. Anak muda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Terus saya teringat dengan perkataan Malcolm X yang bilang bicara tentang masa depan, maka the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan itu adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Sehingga ketika kami bertanya pada senior, bagaimana kami anak muda harus mempersiapkan diri kami hari ini agar masuk kepada calon pemimpin di masa depan, maka jawabannya adalah hargai setiap proses yang harus kamu lalui sekarang, sehingga kamu akan siap ke depan untuk mengambil bagian. Nah sekarang realitasnya adalah ketika kami anak muda dipertontonkan pada proses demokrasi yang cenderung berkebalikan dari itu, Pak dan kawan-kawan sekalian.
bahwa ada proses yang instan, ada aturan yang dibuat berdasarkan kepentingan, bukan kepentingan yang dijalankan berdasarkan aturan yang ada. Maka ini kan mulai dibolak-balik. Nah, ini tentu membuat kita jadi berpikir bahwa apakah logika berpikir yang tepat untuk kita pertanggungjawabkan pada generasi selanjutnya. Sehingga Sherly masuk ke pertanyaan akhir, apakah generasi kita sekarang akan melewati proses 5 tahun, 10 tahun dengan mewajarkan proses demokrasi yang seperti ini? Karena saya ditutup ketika terakhir yang paling dekat dengan kita adalah ketika aturan ini sudah mulai, anak muda itu kan bicara tentang nilai, bukan tentang sosok, Pak. Kalau sosok itu sudah melanggar nilai, maka otomatis kita juga harus berani mengatakan ini salah. Karena yang paling mahal dari anak muda adalah nilai. Sehingga ketika yudikatif, legislatif, eksekutif sudah berada pada satu kontrol kekuasaan yang sama, maka sekalian saja ubah negara itu sebagai negara monarki. Baik. Logikanya kan begitu. Nah, logika seperti apa yang bisa dipertanggungjawabkan pada generasi kami dan mungkin anak-anak kami, mungkin cucu-cucu kita nanti tentang kondisi bernegara dan proses demokrasi hari-hari ini, Pak? Oke, silakan sebagai senior Pak Mardiono. Baik, pandangan saya selalu dimanapun bertemu dengan generasi milenial, khususnya ada di mahasiswa, bahwa janganlah alergi dengan politik, karena sesungguhnya politik itu adalah mulia. Karena apa? Karena memang Indonesia sudah memilih menjadi negara demokrasi. Dan negara demokrasi setelah dulu para founding father, pejuang-pejuang muda di bangsa ini mempertaruhkan jiwa raganya, ya, kemudian kita bisa mengusir para penjajah yang demikian rupa tidak gampang, ya. Kemudian sekarang senjata itu diestafetkan kepada generasi muda, di mana melalui proses demokrasi yang setiap 5 tahun sekali itu. Sehingga rakyat sekarang memiliki hak daulat di dalam demokrasi itu. Maka gunakan, jalankan hak kedaulatan itu ya dengan baik dan benar. Nah, khusus untuk generasi muda, ya, jangan alergi dengan politik. Karena negara demokrasi itu adalah penguatannya harus melalui proses politik itu. Pak Mardiono, boleh saya salah? Ya. Silakan Mbak Tejo. Bisa kayak gitu kalau yang diperjuangkan dalam politik itu ideologi, Pak. Ya. Jadi mana apa sosialistis, apa new life dan lain sebagainya. Kalau sudah nggak ada yang diperjuangkan, yang ada transaksional, Pak. Saya ngobrol dengan banyak ketua RT, karena ini soal TPS. Ketua RW yang ngerti TPS itu. Obrolannya nggak bisa saya omongkan di sini, tapi bisa kita rasakan bersama. Nah, bagaimana kita minta anak-anak muda untuk mengatakan bahwa politik itu mulia, Pak? Saya nggak bisa ngomong, tapi pasti Bapak juga tahu. Kalau ketemu orang-orang TPS, orang-orang apa yang terjadi gitu. Oh iya, tapi nggak bisa diartikulasi. Karena tugas saya bukan membuktikan, nanti persoalan hukum, nanti insting. Jadi bagaimana anak muda bisa faktanya seperti itu? Nah, satu hal kita juga harus memahami ya, bahwa kemudian apa yang terjadi dengan anak muda ini juga tidak lepas dari para senior yang juga memberlakukan sistem yang kemudian membentuk mereka seperti ini. Jadi itu kan pembelaannya para Gen Z. Kenapa mungkin mereka juga tidak sebegitu peduli. Tapi kita cross check Gen Z yang ada di sini, Semi atau Gian. Silakan mungkin. Setuju nggak sih seberapa peduli kalian itu dengan politik atau malah apatis? Enggak dong, karena kalian kemarin kan juga menjadi garda terdepan para paslon dong. Kalau Semi dulu. Gen Z ya? Kita Gen Z, oke. Anak saya udah kuliah, saya masih Gen Z. Tapi yang gue lihat sih gini ya, jadi kalau kita lihat kecurangan di TPS mungkin ada, ya mungkin ada. Tapi sebenarnya kecurangan itu dimulai di MK sebenarnya. Jadi kalau kita kembali ke MK ya? Iya, kalau ngomong TPS ya itu paling bisa nyuri berapa suara sih. Tapi kalau di MK itu kan udah benar-benar itulah awal. Jadi sebenarnya habis pelantikan di MK, habis disahkan di MK harusnya langsung dilantik aja tuh. Jadi nggak perlu ada tadi pemilu yang seperti sekarang ini, karena udah ketebak juga ya kan siapa pemenangnya. Karena nggak mungkin ya ini seorang bapak ya masukin anaknya jadi wakil presiden terus dibiarin, pasti dibantu lah. Ya kan kalau saya punya anak juga pasti saya bantu. Oke, Gian gimana? Gian sudah punya anak belum? Udah. Sebenarnya dengan drama-drama yang ada di Pilpres sekarang, salah satu sisinya adalah anak-anak muda jadi ngomongin politik. Setiap beres debat tuh pasti di media sosial pada ngomongin, walaupun ya ceng-cengan dan lain-lain ya. Walaupun yang diomongin asam sulfat gitu. gitu. Tapi sangat jauh dari 2019 gitu ketika apatis dengan politik.
Kali ini drama-drama yang ada membuat perbincangan di kalangan anak muda. Tinggal bagaimana kita kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang ada di 2024 ya bisa diperbaiki untuk kedepannya gitu. Tapi itu malah bahaya sih karena kalau menurut gua karena gini ada orang misalnya ya milih Prabowo. Nggak apa-apa sih milih Prabowo karena dia mantan militer. Kepemimpinannya pasti bisa sudah teruji. Itu nggak masalah bagi gua walaupun sebenarnya bisa gua debat. Ya. Tapi kalau milih Prabowo kenapa? Karena gemoy. Gemoy. Udah susah juga. Silakan kalau Kang Maman gimana? Dia dari tadi awal sudah menyebut nama Jokowi. Sebenarnya dia memuji Jokowi, justru karena Jokowi lah dia membuat muncul kembali di publik dan mendukung Anies. Kalau bukan karena itu kamu nggak akan turun gunung kan? Enggak. Saya udah cukup nyaman dengan usaha saya. Dan kemudian tidak takut kan? Tapi ini menggambarkan bahwa semua orang pada akhirnya takut untuk menunjukkan suara dan keberpihakannya. Pada akhirnya bagi kami anak muda, Pilpres ini bukan tentang kompetisi jelas ada menang, ada kalah. Tapi ini lebih dari sekedar itu. Ini siapapun pemenangnya misalnya sudah dideklarasikan dan kita semua akan terima. Tapi ada PR besar di sini. Bahwa demokrasi sedang tidak baik-baik saja dan saya pikir ini panggilan untuk anak muda semua untuk mengawal demokrasi ini akan seperti apa. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saya pikir demikian. Bang Rocky yang dimaksud Shirley, yang pemilu ini, Pilpres ini kayak perempuan gitu loh. Mungkin. Gimana? Kenapa? Berarti butuh perempuan yang diomongkan, yang wujud angka-angka itu bukan sesuatu yang ingin diucapkan benar gitu. Tapi sebenarnya apa? Gitu. Mungkin loh siapa tahu. Siapa tahu angka itu kayak perempuan kalau ngomong gitu loh. Perempuan bukan tentang hal yang dikatakan gitu loh. Saya kira gitu. Jadi penuh dengan teka-teki dan kode-kode di balik layar begitu ya Mbak Tijo Yang nyaring adalah yang tidak diangkakan yang 56% itu. Yang nyaring lebih nyaring. Saya kira itu. Dan saya pakai bahasa pertanda aja karena ada Gian di sini. Karena biasanya Gian kalau ngomong gini-gini kan gitu loh. Ya kan? Sejak ikut Prabowo sudah nggak gini-gini lagi gitu. Masih. Konten terakhir masih gini-gini kok. Ya, saya mau fokus ke P3 karena beliau yang paling tinggi pangkatnya di sini dalam hal politik ya, ketua umum. Gini loh Pak Mardiono, alam bawah sadar itu, saya itu tiba-tiba kembali ke tahun 70-an ketika saya sedang bertumbuh. Kan? Itu hanya ada 3 partai waktu itu tuh, Golkar, PDI, dan P3. Masih ingat betul saya. Nah, hari ini seperti yang dijelaskan oleh, bahkan dengan bahasa yang ekstrim tadi, Refli mengatakan, tidak tertarik dengan P3, menurut saya kita ambil sisi baik dari pernyataan yang sini-sini. Ya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk P3 ketika sergapan seperti ini semakin sering muncul? Ya, pada beberapa pemilu terakhir ini kan P3 itu terus turun kan gitu ya. Sementara tadi saya sampaikan alam bawah sadar mengatakan gini, salah satu partai setidaknya pada diri saya, salah satu partai yang tidak boleh hilang dalam perpolitikan kita itu atas nama basis, itu adalah P3. Tetapi saya tidak melihat upaya yang cukup dari, bukan cuma P3 sih sebenarnya. Ini kan penghukuman kepada partai politik semua peristiwa hari ini. Penghukuman. Nah karena kebetulan Bapak yang ada di sini, aku mau tanya, apa kira-kira langkah yang Bapak siapkan agar kemudian P3 itu bisa diterima pada anak muda yang banyak ngomong ini kan, pada orang tua yang kecerewetan politiknya semakin tidak berdasar, agar kemudian itu kembali pada hitonya P3 itu tadi. Baik. Dan Rocky tidak perlu memaki lagi. Oke, silakan Pak Mardiono. Singkat saja Pak, seperti apa strateginya Pak? Sedang melakukan konsolidasi nasional besar-besaran ya. Pertama adalah membangun soliditas di internal ya. Kemudian kita menjalankan pemilu pada tahun 2024 ini. Dan kemudian rekrutmen, P3 sudah merekrut termasuk banyak ya, kalangan anak-anak muda, baik itu generasi Z, generasi milenial, ya itu kita rekrut menjadi bagian dari generasi penerus. Kita sadar sepenuhnya bahwa 10 tahun ke depan ya itu kan mayoritas adik-adik kita nanti yang akan mendominasi pada negeri ini akan mencapai 65%. Ini kan harus kita hantarkan. Jadi tugas kita semua, termasuk tugas saya adalah mengantarkan itu, termasuk tindak lanjut dari perjuangan Partai Persatuan Bangunan ini. Nah itu kita lakukan, langkah-langkah itu yang sekarang sedang terus berproses. Nah pemilu kita selesaikan prosesnya, tapi perjuangan tentu tidak berhenti di sini. Karena tidak mungkin kita akan merubah arah negara Kesatuan Republik Indonesia itu kita rubah menjadi arah yang di luar menjadi negara demokrasi. Nah sekarang mari kita perbaiki ya, agar demokrasi itu melahirkan sebuah ya produk
yang menjadi harapan rakyat Indonesia yang untuk memajukan bangsa ini. Jadi prinsip-prinsip P3 terus akan mengawal itu semua. Sedikit saja, silakan. Pak Mardiono, saya punya saran kepada jenengan. Silakan. Kalau kemudian masuk lagi kembali nantinya, mudah-mudahan tadi Refli bilang gini kayaknya masih masuk nih P3. Nih, tadi lu ngomong gitu tadi. Ya kan? Masih masuk P3. Bagus Pak pikirannya dia sebenarnya. Enggak, dia ngasih angka lalu kemudian dibilang 3,9. Kalau 39 kan tinggal 0,1 lagi masuk. Nah, saran saya Pak adalah kalau memang betul kita melihat P3 itu menyongsong warna baru dalam perpolitikannya, berani nggak P3 untuk oposisi pada pemerintahan Prabowo, Pak? Berani nggak Pak? Boleh nggak sih nambahin sedikit tentu dong? tidak ada masalah ya. Jadi Partai Persatuan Bangunan itu selama ini ya berproses perjalanan selama 11 kali mengikuti pemilu ya, itu kita semua selalu berada dalam proses politik yang cenderung selalu akan mengawal perjuangan umat. Jadi soal nanti apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu bagi Partai Persatuan Bangunan itu tidak jadi masalah. Oke, baik, terima kasih. Gak ada masalah oposisi ataupun juga koalisi. Bang Rocky, ini juga tadi terkait dengan apa yang disampaikan bagaimana strategi dengan P3, apalagi Gen Z sangat menentukan. Masalahnya adalah Gen Z sekarang, milenial sekarang, konsep berpikir tentang demokrasinya udah beda. Cara menentukan pilihan pemimpinnya aja sudah bukan lagi dengan dasar-dasar kapabilitas. Betul. Poinnya adalah kapan Gen Z itu berubah pikiran tuh? Kapan? Ya, maksudnya momen apa yang menyebabkan Gen Z berubah pikiran? Momen ketika Jokowi memaksakan Gen Z dia sendiri itu untuk jadi wakil presiden. Kan itu dasarnya kan. Kalau kita lihat algoritmanya itu, kritik Gen Z itu atau cara berpikir kritis Gen Z itu timbul ketika Gibran diajukan sebagai calon wakil presiden. Itu aja dasarnya. Tetapi orang bilang ya Pak Jokowi melanggar konstitusi, dia nggak melanggar konstitusi. Dia memaksakan anaknya untuk bermain di wilayah orang dewasa, itu artinya dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ya itu dasarnya kan. Setelah itu kemudian dicarikan legalismenya, itu aja. Harusnya lapor Kak Seto ya? Ya Kak Seto juga nggak ngerti politik Gen Z. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Kita akan buka box setelahnya, namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi Q&A akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A spesial Indonesia Memilih. Aku mau ke Keisha dulu. Tadi melihat bagaimana kaum milenial melihat demokrasi. Kalau kamu sendiri sekarang gimana melihat demokrasi Indonesia? Sebenarnya bisa dikatakan lucu ya. Kenapa lucu? Lucu aja kalau kita melihat dari prosesnya, dari sebelumnya terlaksana. Dan memang sebenarnya tadi kata Mas Rocky, saya sangat menggelitik sih dengan pernyataan bahwa terlalu memaksakan anak yang masuk ke ranah dewasa. Dan menjadi pertanyaan saya adalah apa kabar orang yang pemimpin-pemimpin daerah yang awalnya banyak sekali dong kalau mau dilihat ya kepemimpinan orang tua tiba-tiba anaknya masuk semua, kalau bisa satu keluarga dibawa masuk. Begitu. Dan yang menjadi hal yang menggelitik bagi saya adalah apa ada yang salah kalau presiden, ya mungkin ini pro dan kontra karena juga di sisi lain juga ya saya sangat sedih saya tidak bisa memilih, tapi apakah salah anak muda untuk menjadi seorang pemimpin walaupun ya memang sangat mengagetkan dengan proses yang sangat langsung di atas gitu. Apakah salah untuk anak muda sekarang ini untuk memimpin? Walaupun ya memang kalau mau dilihat di daerah itu kan sudah banyak pemimpin-pemimpin anak-anak mudanya. Dan ini untuk menjadi orang nomor satu istilahnya, memimpin bangsa dan negara. Dan juga kayaknya baru kali ini di Indonesia menjadi seorang pemimpin yang langsung di atas banyak negara di luar sana yang sebenarnya pemimpin yang memang sebenarnya anak-anak muda kebanyakan. Tapi justru orang-orang yang istilahnya dalam tanda kutip senior yang justru harus
mendampingi. Kalau memang ya sebenarnya sih terlalu muda ya, tapi dibutuhkan orang-orang di belakang yang untuk saling menopang istilahnya begitu. Itu yang jadi pernyataan agak menggelitik bagi saya sih, karena merasa lucu aja negara ini gitu loh. Menurut Keisa ini lucu, sedikit komentar tentang pendapat Keisa sebagai milenial. Iya betul, dia bilang apa yang salah anak muda memimpin walaupun ABCD itu. Nah salahnya kamu pakai kata walaupun. Itu artinya membatalkan premis pertama kan. Justru yang kita persoalkan walaupunnya itu tuh Keisa. Kan nggak ada yang salahnya kan. Tetapi begitu disebut walaupun dia datang dari proses yang busuk. Nah itu masalahnya di situ kan. Jadi poin saya selalu adalah ya anak muda selalu punya prinsip apa namanya, student today, leader tomorrow. Kan itu. Yang terjadi sekarang adalah dealer today, leader tomorrow. Dealer today, leader tomorrow. Iya, karena Gibran itu hasil dealing, bukan karena proses mencari leader. Kan nggak ada di dalam tradisi seseorang itu tiba-tiba diajukan dengan backup kekuasaan. Nggak mungkin. Mungkin di dalam sistem kerajaan itu. Kan cuma itu dalil kita hari ini kan. Jadi semua orang marah bukan pada Prabowo, marah pada Jokowi. Dan itu yang kemarahan itu kemudian diwacanakan melalui the dirty vote itu. Nah, dirty vote itu di belakangnya ada dirty hand. Di belakang dirty hand ada dirty mind. Siapa dirty mind? Ya si mastermind, yaitu bapaknya. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Bung Rocky. Oke, sedikit saja sebelum kita buka box. Ya, Bang Akbar. Gini, Keisha ini benar nama Keisha kan, mohon maaf. Rocky harus menjelaskan lebih banyak sebenarnya. Dia lahir di mana pertarungan-pertarungan itu, ide dan segala macam itu tidak lagi di masanya mereka. Rocky harusnya menjelaskan kepada Keisha dan ini perlu kepada biar anak gue jelasin, muda. nggak usah lo jelasin. Tunggu dulu, apa yang ingin dijelaskan? Bahwa gini loh Keisha, para pemimpin perancang Republik ini itu bertarung dengan seluruh gagasan yang mereka bisa dapatkan dari berbagai tempat. Soekarno merancang Indonesia itu pada usia 20 tahun. Sultan Syahrir itu bertarung dengan bahkan sampai dia tidak lulus di berbagai tempat gitu ya. Tapi dia mencari tentang Indonesia. So kalau kemudian pertanyaanmu adalah, apa emang tidak boleh orang muda itu memimpin? Boleh. Persoalannya yang mau dibicarakan oleh Rocky tadi itu adalah proses. Saya melihat banyak anak muda yang bagus kok. Terutama pada pada pemilu yang barusan ini. Sayangnya mereka tuh nggak punya duit. Kalah semua, pinter-pinter Pak Mardiono. Saya menemukan beberapa anak muda. Di forum saya itu saya menemukan banyak anak muda. Dan saya didik, sayangnya mereka miskin. Dan kemudian tidak bisa bertarung. Sebab sekarang yang mengambil kekuasaan, yang mengambil peran ini adalah para saudagar. Ya sudah, ini realitas kita. Makanya kemudian saya pengen lagi datang ke Metro TV untuk berbicara seperti ini lagi. Setelah bertahun-tahun tidak bisa bertemu dan berantem lagi sama Rocky. Karena itu penting. Baik, tepuk tangan. Akhirnya dapat kesempatan ya. Gini. Sedikit saja Bang Rocky. Ada tadi disebut Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu umurnya belum 40 itu. Dan sudah berdebat di forum internasional tuh. Mengalahkan seluruh diplomat dunia itu. Untuk mendalilkan bahwa Indonesia itu tidak boleh ditahan oleh semacam persekongkolan barat pada waktu kemerdekaan. Satu waktu Airlangga bilang Gibran itu persis seperti Sultan Syahrir tuh. Loh Gibran belum ngapa-ngapain, Gibran memimpin wali kota Solo. Dan memimpin wali kota Solo lebih mudah daripada memimpin BEM UI, BEM UGM gitu. Karena prosesnya lebih rumit di situ kan. Jadi Gibran tidak bisa dipersandingkan dengan Sultan Syahrir. Salahnya bukan pada Gibran, salahnya pada Airlangga. Dia tidak mampu untuk melihat bahwa sejarah kita adalah sejarah pikiran tuh, bukan sejarah hasil Mahkamah Konstitusi. Nah itu sebabnya air mineral lebih berguna daripada air langga. Oke, baik. Mas Haris silakan tanggapannya Mas Haris. Oke, Bung Rocky, aku menanya Bung Rocky boleh ya? Iya, oke. Oke. Kita pernah dengar Bung Rocky bilang bahwa Anies tidak akan pernah memenangkan Pilpres karena ada penghalangnya. Yes. Dan Bung Rocky mengatakan itu jauh sebelum Pilpres dan sekarang terbukti. Dan ternyata penghalangnya itu adalah dengan mengurangi suara 03 untuk menghalangi Anies. Apakah seperti itu?
Enggak begitu. Saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang nggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gue kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang, lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh ya nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikit pun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya begitu Anies jadi presiden 2 minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK kan itu. Bukan karena Aniesnya tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies itu. Anda presiden kan, persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah karena masih dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke apa namanya Ganjar. Tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden itu. Karena tadi pertimbangan keamanan Jokowi itu berbahaya diasuransikan pada Anies, kira-kira begitu poinnya. Ya, itu masih sebatas poinnya. Lalu apa yang kemudian Mas Refli harus karena menyinggung Anies langsung. Iya, bukan. Apa yang harus dilakukan untuk kemudian kembali memperbaiki demokrasi itu? Jadi gini ya, silakan juga Bang kita harus menyadari ada bencana demokrasi yang besar. Saya khawatir bahwa tidak benar. TPS tadi sudah tempat pemilih sedih atau tempat pemilih stres. Kenapa? Apa yang mereka tusuk di situ bisa jadi bukan itu yang dihitung. Makanya saya katakan ini seperti kita mau lari, kita preset dulu. Kita set berapa menit kita mau lari. Jadi walaupun misalnya nanti kita butuh lebih banyak waktu, tapi kita harus di-set duluan. Maka saya katakan tadi dalam ada press conference, angka 56%, 57% bisa jadi angka psikologis. Karena kalau 51, 52 terlalu dekat dengan kemungkinan masih bisa diturunkan ke 49 karena 2 putaran itu artinya. Nah angka itu angka yang paling safe. Persoalannya adalah dari mana angka itu diperoleh. Nah, this is the question. Kalau kita kemudian bisa ngomong apa adanya, maka kita enak. Ada ruang demokrasi untuk mengatakan itu semua. Kalau ini kan tidak. Ruang demokrasinya makin dipersempit dengan satu, ujaran kebencian yang berbau sara. Kedua, menyebarkan berita bohong. Maka siapapun yang akan ngomong sebenar-sebenarnya terhadap kecurangan pemilu ini, dan kalau itu menyinggung katakanlah sebuah institusi yang terkait dengan proses penegakan hukum dan lain sebagainya, maka kemudian institusi itu bisa menggerakkan kekuasaannya. Anda sudah merasakan ada ketakutan dan ada ancaman kebebasan berpendapat? Aiman Wicaksono, ada batu bara dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda ngomong soal itu, wah itu Anda susah. Nah karena itu perjuangkan. Kecurangan kita harus lawan, tapi apakah masih tersisa demokrasi ruang untuk berpendapat mengemukakan kecurangan itu sejelas-jelasnya? Oke, Pak Mardiono silakan Pak. Ya tentu kerjasama politik yang sekarang mendukung paslon nomor 3 itu sedang mempersiapkan semua dokumen-dokumen. Tentu setiap penyimpangan itu kita tentu akan melakukan perlawanan ya, karena tidak boleh dibiarkan bahwa demokrasi ini harus kita hormati yang setinggi-tingginya, karena demokrasi itu adalah hak rakyat. Karena itu partai politik berkewajiban ya untuk mengontrol itu semuanya. Kita sedang merangkum itu semua. Ya tentu nanti ada ruangnya, ada tempatnya. Tetapi saat ini memang kita sampai pada batas mengumpulkan bukti-bukti yang secara masif itu sedang terus kita kumpulkan. Baik, oke. Ada satu lagi Pak. Ya. Saya boleh nggak Pak? Kalau saya nggak percaya dengan Pak Mardiono dengan ungkapan begitu. Ya. Kenapa dasarnya apa tidak percaya? Sederhana. Saya melihat P3 kok mau saja diobok-obok istana. Yang kedua, ya. Mau saja diobok-obok di sana, Bapak sampai sekarang masih jadi PLT. Kok bingung saya, kok bisa PLT lama seperti PLT Gubernur, Bupati, Wali Kota? Berikutnya adalah Bapak masih menjabat di pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu bagaimana kita bisa diyakinkan bahwa Bapak adalah bagian dari orang yang mau menegakkan yang namanya kebenaran atau
mencegah kecurangan pemilu? Oke, silakan. Itu adalah prinsip dan itu adalah perintah partai ya, bahwa kita memang di dalam 6 prinsip itu termasuk di dalamnya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah tugas kami. Sehingga kita tidak memandang apakah kita ada di dalam atau ada di luar. Bahwa kemudian saya sedang bertugas ada di pemerintahan, ini adalah menjadi bagian dari kontrol, pertanggungjawabkan kami ya dengan konstituen kami. Ya, bahwa kalau kami dulu menjadi pendukung pemerintahan saat ini, maka harus kita pertanggungjawabkan apa-apa yang terjadi kita ada di dalamnya. Itu adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban. Tetapi tentu sesuai dengan proporsinya. Kita tidak bisa keluar dari proporsi tugas itu. Itu yang pertama. Jadi kalau menanyakan tentang independensi P3, Partai Persatuan Bangunan itu setiap pengambilan keputusan ini adalah bersifat kolektif kolegial. Jadi Partai Persatuan Bangunan pasti independen. Kemudian dalam hal sebagai PLT itu adalah anggaran dasar rumah tangga kami itu adalah mengatakan demikian. Jadi manakala ketua umum itu berhalangan, maka penggantinya itu adalah kita sebut PLT yang dipilih ya sebagaimana mekanisme partai. Itu sudah sah, itu tidak ada masalah. Dan kemudian masa hikmat Partai Persatuan Bangunan itu nanti sampai dengan tahun 2025 yang akan datang. Nah karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa saya berharap adik-adik milenial generasi Z itu mulailah masuk sehingga nanti pada masa-masa di masa usia tingkat kematangan itu sudah berproses supaya tidak instan. Ya sekarang kan banyak kritik-kritik yang menyampaikan anak muda jangan instan. Oleh karenanya saya sampaikan, saya juga menjelajahi perjalanan hidup ini tidak pernah ada yang instan. Saya bisa menjadi ketua umum partai politik ini, saya lakoni setelah 26 tahun saya berjuang, mulai dari bawah. Saya juga menjadi pelaku entrepreneur, menjadi pengusaha, saya lakoni 40 tahun. Dan saya mulai dari, saya berkehidupan dari orang yang anaknya orang miskin. Alhamdulillah sekarang bermanfaat untuk orang ribuan barangkali, bahkan mungkin juga puluhan ribu. Bagi karyawan saya, ya bagi relasi usaha saya dan lain sebagainya. Sehingga apalagi kalau sampai ya, ini antara politik dengan entrepreneur itu tidak kalah pentingnya. Ini nanti kalau adik-adik milenial ini sampai tidak menguasai pasar kita dan kemudian pasar kita itu kita serahkan kepada orang lain, maka kita hanya akan menjadi bulan-bulanan sebagai konsumen. Di dalam politik juga demikian. Jangan sampai kita kita ingin klub bola itu menjadi menang dan melahirkan sebuah produk kemenangan dalam permainan itu. Tetapi ada di luar hanya menjadi supporter. Berjuanglah menjadi pemain supaya dia berusaha untuk memenangkan itu ada di dalam. Ya tentu memiliki kompetensi sendiri, yang wasit bertindak sebagai wasit, ya yang tukang klepet ya tukang klepet, penjual karcis, tetapi kan kita butuh pemain yang banyak untuk bisa memenangkan permainan itu. Terima kasih Pak Mardiono, luar biasa. Pak Mardiono itu ngeritik Rocky kayaknya tadi. Tapi yang belum diterangkan Pak Mardiono adalah pengatur skor di mana posisinya. Ya, tapi satu hal yang menarik juga dari Pak Mardiono yang harus kita pegang teguh sebagai milenial juga adalah tadi proses yang memang harus kita upayakan dan kita jalani juga tidak boleh dilupakan ya, karena itu adalah kunci dari kesuksesan. Terima kasih Pak Mardiono untuk inspirasinya pada malam hari ini di Q&A. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali dalam Q&A spesial Indonesia Memilih. Pemirsa, Pilpres bukan perihal kalah atau menang, bukan juga hanya tentang memilih pemimpin, tetapi tentang memilih masa depan yang ingin kita tuju. Dan untuk itu, mari kita jadikan Pilpres 2024 sebagai momen persatuan, bukan perpecahan, demi Indonesia maju dan juga sejahtera. Dan tentu saja terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju yang saya kenakan ini, Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya, Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.
Dan tentu saja untuk menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan kita anak-anak muda atau masyarakat di luar sana, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi dengan narasumber bintang tamu dan juga para panelis, kita akan sambut dulu uraian dan juga curhatan dari dua komika kita, Gian Luigi dan juga Sammy. Silakan, Sammy dan juga Gian. Oh, ke depan. Kita pinggir dulu Bang Rocky. Oke. Ya. Kalau lu nggak bisa selesain, gue selesain. Siap. Mau, biar gue gabut. Biar kita duduk aja Bang. Coba di roasting dari tadi lucuan dia ya. Lucuan dia. Aduh. Ini kita disuruh ngebahas caleg-caleg artis. Ya, artis. Ya, artis. Caleg-caleg artis. Waktu ini buat teman-teman, waktu nyoblos pileg yang dicoblos siapa? Cuma DPD ya. Apa? Uya Kuya. Atas dasar apa milih Uya Kuya? Terhipnotis kayaknya. Tapi yang paling menarik ya, kalau kita lihat di sepanjang jalan Jakarta adalah Chong Sung Kim. Oh, tahu nggak tuh? Tahu ya, caleg dari Korea Selatan atau Utara? Bukan. Dia emang udah naturalisasi. Naturalisasi itu ya? membuktikan bahwa nggak cuma timnas yang harus naturalisasi, tapi DPR juga. Iya. Karena kemampuannya emang kurang sih kayak di sana ya. Dan kayaknya dia STY ini kalau STY out bisa juga ya jadi inspirasi masuk ke sini ya. Terinspirasi dari siapa tadi namanya? Chong Sung Kim. Jadi kalau misalnya Sinteyong dipecat sama Erick Thohir, DPR siap nampung ya. Iya. Yang berikutnya lagi tadi ada Komeng ya? Komeng ini lucu ya. Begitu dicoblos dan dihitung, itu di TPS setiap ada Komeng. Tapi lu tahu nggak tadi Uya Kuya masuk di nomor suaranya itu, dia namanya itu Uya Kuya. Uya Kuya. Kalau ditulis namanya aslinya itu nggak ada yang milih itu. Karena lu tahu nggak nama aslinya Uya Kuya? Nggak tahu. Jadi mulai yang tahun ini orang boleh pakai nama artisnya. Di Bang Komeng pun tulisannya Alfiansa Komeng. Iya, karena tapi yang menarik adalah Komeng Bang Sam ya. Kita kan tahu Komeng ini tuh jahil banget. Dan nanti pada saat dia memimpin rapat di DPD, takutnya pas dia mimpin isi DPD kosong. Karena ditipu sama Komeng. Meetingnya di Bali. Nyampe Bali, enggak Bang, kita meetingnya di Jakarta. Karena dia terkenal dengan spontanitasnya ya. Iya. Dan yang paling menarik dari Bang Komeng adalah dubbing binatang. Oh iya dulu ya. Ini sangat cocok ya di sana ya. Gak ada yang berani. Tapi semua kekisruhan hari ini itu ada Artist of the Year di 2023. Ya. Itu adalah Almas. Nggak ada lagi. Lu nggak tahu ya? Ya udah deh kalau nggak tahu. Gimana sih referensinya nih anak muda ya? Iya. Tapi gitu ya, namanya mungkin terakhir siapapun artis yang akan duduk di sana, benar-benar bisa duduk mewakili rakyat, tidak hanya mewakili popularitasnya. Iya, itu yang kita harapkan. Terima kasih. Makasih. Baik, sekali lagi tepuk tangan, sekali lagi buat Sammy dan juga Gian. Nah sebelum kita lanjutkan pembukaan box dan juga perbincangan yang lebih seru lagi, kita mau cek dulu bagaimana update terkini dari rekan saya, reporter di lapangan ada Belinda untuk bagaimana update tentang pemilu kali ini dengan Belinda yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Belinda, apa saja potensi kecurangan pemilu di Jawa Timur yang mungkin Anda temukan? Baik Yohana dan juga pemirsa, selamat malam. Beberapa potensi kecurangan yang ada di lapangan khususnya di Jawa Timur ini diantaranya terjadi di dua kota. Yang pertama ada di kota Pasuruan, di mana di kota Pasuruan ini disebutkan oleh tim pemenangan dari paslon Ganjar Mahfud. Jadi ditemukan surat suara yang sudah tercoblos. Ini tepatnya ada di TPS 10 Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung-Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Meskipun ini surat yang tercoblos ini ditemukan hanya satu, namun dianggap oleh tim pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud ini sudah menjadi satu potensi kecurangan yang ada di pemilu. Dan surat suara yang tercoblos ini adalah mencoblos di paslon nomor urut 2 yakni Prabowo dan juga Gibran. Selain itu dari tim pemenangan Ganjar Mahfud ini juga menyebutkan di kota Pasuruan juga ditemukan ada salah satu saksi yang dilarang
yang masuk ke dalam TPS oleh KPPS setempat, dan akhirnya 2 kejadian tersebut ini dimasukkan ke dalam form kejadian saat pemilu oleh tim pemenangan dan sudah dilaporkan ke Bawaslu Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu, ada juga Yohana di Kota Surabaya. Jadi di Kota Surabaya ini ada 8 TPS yang surat suaranya tertukar atau ini terjadi kesalahan distribusi logistik, yakni ada di 8 TPS di wilayah Surabaya Barat. Jadi surat suara yang tertukar ini adalah surat suara calon legislatif Dapil 2 yang tertukar dengan Dapil 5. Selain itu juga di Kota Surabaya terdapat 2 TPS yang pemilihnya ini tidak terdaftar di TPS ya. Ini ada di wilayah Surabaya Selatan. Yohana. Apa langkah yang mungkin sudah diambil oleh Bawaslu Kota Pasuruan terkait dengan hal ini? Kalau untuk permasalahan potensi kecurangan pemilu yang ada di Pasuruan ini, Bawaslu Kota Pasuruan menghimbau agar seharusnya seluruh pemilih ini melakukan cross check begitu ya surat suara sebelum dilakukan pemungutan suara atau pemilihan suara di bilik suara. Jadi memang sekali lagi Bawaslu dari Pasuruan ini menegaskan agar para pemilih bisa lebih teliti ketika menggunakan hak suaranya saat pemilu. Untuk laporannya langsung dari Jawa Timur. Dan pemirsa, tentu saja fenomena dugaan-dugaan kecurangan di lapangan ini menjadi keresahan tersendiri di masyarakat. Dan langsung saja kali ini kami kehadiran tamu, bintang tamu spesial Q&A kali ini langsung kita akan datangkan. Sudah hadir dengan kita Ketua Bawaslu kita Bapak Rahmat Bagja. Tepuk tangan dong untuk Pak Rahmat Bagja. Bapak, apa kabar Pak? Gimana kabarnya sampai dengan malam ini? Alhamdulillah baik. Kemarin kan sudah tugas KPU secara teknis nih Pak. Nah sekarang ini yang diharapkan Bawaslu. Bawaslu akan benar-benar bisa netral dan menjalankan tugasnya tanpa ada titipan kepentingan nggak Pak? Insya Allah netral. Dari kan sudah dinaikkan kemarin Pak tunjangannya. Inilah. Itu tunjangan kinerja aparatur sipil negara yang bekerja di Badan Pengawas Pemilu. Dan sudah setuju setahun sebelumnya, bulan Desember atau bulan November. Jadi baru tanggal perpresnya pada bulan Februari ini. Dan itu memang usulan sudah beberapa tahun. Yang namanya tukin itu pasti kan naik seharusnya. Nah itu yang terjadi tidak ada untuk komisioner enggak. Untuk ASN yang bekerja di Badan Pengawas Pemilu. Jadi beritanya dipotong. Jadi kami dianggap dapat dan enggak ada. Alhamdulillah teman-teman ASN naik, kami juga bahagia. Oke, nah tapi kan pemilu kali itu banyak menimbulkan trust issue nih Pak. Katanya nih lembaga seperti KPU, MK, bahkan Bawaslu sudah dikuasai untuk kemudian kepentingan-kepentingan tertentu. Nah ini Bawaslu gimana Pak? Boleh disampaikan nggak di sini? Benar nggak ada kedekatan dengan penguasa atau sudah dikuasai dan sudah tidak lagi bisa dipercaya? Kedekatan, bukan kedekatan ya. Kalau dalam rapat dengar pendapat pasti ada mekanisme-mekanisme yang mungkin Bang Akbar Faisal juga tahu proses-proses yang terjadi. Dalam pemilihan komisioner pun demikian. Itu hal yang kemudian dapat terjadi dan dilakukan. Dan ini hal yang biasa. Nah, yang patut kemudian pada saat pelanggaran tugas dan fungsi itu tidak boleh diintervensi. Misalnya kita bicara masalah Kuala Lumpur ya. Kami sudah mendeteksi pas di awal, tapi kemudian ada hal-hal yang berhenti kasus pelanggaran pidananya, dugaan pelanggaran pidana di awal pada saat pemutakhiran data pemilih. Karena satu, kurang cukup bukti dan kemudian juga yang bersangkutan tidak bisa kemudian diperiksa karena lari. Karena lari atau apa. Dan ini akhirnya kita prediksi akan bermasalah nanti di Kuala Lumpur dan prediksi itu benar. Nah dari pemutakhiran data pemilih dari 490.000 DPT itu hanya 64 atau 68.000 yang tercoklit secara terverified. Nah itulah yang jadi bakal permasalahan dan itu yang terjadi akhirnya di surat terjadi lagi 2019 permasalahan di pos. Pada saat itu di pos kalau tidak salah Bawaslu menyatakan bahwa sekitar 60.000 surat suara itu tidak sah. Kenapa? Karena disampaikan setelah waktu penutupan surat suara pos. Nah ini sekarang di 2024 ini Pak pertanyaannya. Ya, betul, karena saya juga pada saat itu menjadi anggota Bawaslu dan tugasnya di Kuala Lumpur pada saat itu. Jadi kita melakukan saran rekomendasi kepada KPU untuk kemudian mengulang kembali
pemilunya dari tahapan pemutakhiran data pemilih. Karena kalau pemungutan suara ulang tidak mungkin, karena yang terverified itu yang hanya metode datang ke TPS. Nah, metode pos dan KSK-nya tidak terverified. Ada beberapa temuan kami di lapangan, itu yang terjadi pada saat Kuala Lumpur. Dan rekomendasinya kami sudah jelas untuk itu, dan kita tunggu karena ini agak berbeda. Di undang-undang agak susah karena ini baru pertama kali pemungutan suara ulang ya untuk di Kuala Lumpur dalam sejarah pemilu Indonesia itu harus memulai pemungutan data pemilih, dan KPU akan menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu katanya. Iya. Nah, itu adalah baru salah satu poin baru kasus dan satu masih banyak ya fenomena kasus-kasus lain yang saat ini sedang bergulir di lapangan. Baik, kita akan nanti ulas lebih dalam lagi. Selain ada Ketua Bawaslu juga sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Mbak Oki Asokawati. Mbak Oki, caleg kita. Dan seperti apa pengalaman caleg untuk kemudian nanti melenggang ke Senayan dengan suara-suara yang sudah mungkin didapatkan. Kita akan jeda dulu. Sesaat lagi Q&A spesial Indonesia Memilih akan kembali. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A spesial Indonesia Memilih, masih bersama Bang Rocky Gerung. Bang Rocky, masih kuat kan jadi host? Pastilah. Tantangan terbesar dalam hidup apa sih? Jadi host atau mungkin dapat ancaman dilaporkan karena kritik-kritiknya yang tajam? Ya ditinggalin pacar itu. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol ya tentang Mbak Rocky, tapi saatnya kita akan mempersilahkan Mbak Oki untuk memilih box untuk membuka perbincangan kita pada kali ini. Box nomor berapa Mbak Oki? Iya, nomor 3. Kita buka box nomor 3. Jurdil. Nah, bicara soal jurdil, Kang Maman, apa harapan Anda terkait dengan jujur dan adil dalam konteks pemilu kita kali ini? Saya butuh saldo kepercayaan saya ditambah malam ini. Misalnya sederhana saja ke Pak Rahmat. Dan saya yakin Mbak Oki pun hari ini tidak tahu jumlah suara yang dia sudah dapat berapa. Hari ini coba dijawab berapa pasti nggak dapat. Bahkan Ade Armando tadi 6 jam yang lalu mengatakan, maaf ya Bapak Ibu KPU, masa sih tiba-tiba suara pemilih saya naik ke 95.000, tadi pagi masih 6.000. Orangnya sendiri tidak percaya Pak, apalagi saya. Bawaslu bagaimana melihat hal ini? Alhamdulillah sudah kami tanyakan kepada KPU dan nanti ada saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilu untuk itu. Pertama, yang harus diterangkan oleh KPU sebenarnya, saya bukan juru bicara KPU, tapi harus menerangkan bahwa apa yang masuk dalam penghitungan itu berdasarkan image yang di-capture oleh gadget ataupun alat yang ada di TPS. Jadi kalau tidak salah 2 KPPS itu harus punya handphone yang kemudian bisa meng-capture itu. Nah, salah satunya kalau gambar yang ada dalam handphone itu bermasalah, maka pembacaannya pun bermasalah. Kan kalau HP kan standar masing-masing gambar kan resolusi agak berbeda. Jadi kadang-kadang muncul 80.000, kadang-kadang muncul. Nah, itu salah satunya dari situ. Sebenarnya di C Plano itu sudah ada pembatasan gitu. Jadi bisa kemudian langsung membaca dan sudah bisa untuk langsung dihitung. Tapi karena hal seperti itulah kemudian tangkapan gambar, kemudian juga kualitas skill teman-teman KPPS dalam membuat itu, ini harus kritik terhadap pelatihan BIMTEK teman-teman itu. Karena ini agak berbeda. Ini harus ditekankan dari awal. Kenapa demikian? Karena nanti akan bermasalah dalam penghitungan dan ada edit misalnya. Ini yang diedit itu di suara caleg untuk di KPPS. Makanya ada nggak bisa diedit yang pilpres. Kenapa? Hanya harus bisa di KPU Kabupaten Kota editnya setelah ada laporan. Berbedanya di Capres. Ini harus dijelaskan oleh KPU sebenarnya. Terpaksa saya jelaskan karena saya baru tahu. Karena kami tanya, baru tahu. Hanya edit di Capres. Nah, tapi Pak, tadi
KPU yang memang harus benar-benar menjelaskan itu. Tapi Bawaslu ketika kita masuk pada konteks memang terjadi error seperti itu, apa yang akan Bawaslu lakukan? Diperbaiki dan kami meminta data dari teman-teman juga untuk memperbaiki itu. Karena kemampuan kami untuk mengikuti ya Sirekapnya KPU juga terbatas. Nah ini juga harus dilihat demikian. Jadi gambaran itu kemudian kami tanyakan kepada KPU, ada perbaikan. Nah teman-teman juga masyarakat juga bisa menyampaikan kepada KPU jika ada permasalahan untuk kemudian diperbaiki. Dan bagusnya Sirekap pada saat ini adalah C planonya ditampilkan. Dulu tidak Bang, sertifikat kalau tidak salah. Itu yang kemudian kadang-kadang dimainkan. Sekarang C planonya, begitu C plano upload, nggak ada main-main lagi. Nah ketika penghitungannya bermasalah, berarti tangkapan image terhadap sistem itu agak bermasalah. Itu salah satu kemampuan KPPS, kemudian gadgetnya. Nah itu yang kemudian bermasalah. Nah itu kami minta kepada KPU untuk menjelaskan kepada publik. Yeah. Ini Sirekap ini gimana gitu. Tunggu, Kang Maman sudah ada amunisi penambahan kepercayaan? Makin bingung. Takutnya satu gini kan, nanti kalau berujung lagi di Mahkamah Konstitusi, kan pasti Mahkamah Konstitusi nanya ke Bawaslu, ini terdaftar nggak di Bawaslu? Kalau tidak, laporan orang pun jadi gagal gitu loh. Enggak, kalau dilaporkan, nanti kemudian di MK, ada Bang Refli di sini, pernah jadi staf ahli MK. Ya. Dia akan harus membawa C plano, dan C plano sekarang nggak usah kemudian dibawa bertruk-truk, enggak, ada sistemnya yang kemudian mengupload, kalau berubah itu bermasalah. Kenapa? Karena itu C plano yang dapat langsung dari TPS. Berbeda ketika ada penulisan. Karena itulah kemudian saya sampaikan ke Mbak Oki, dilihat C planonya. Dihitung bila perlu. Jika salah di KPU, maka yang harus dikawal adalah manual berjenjangnya. Karena kemungkinan itu ditiadakan, itu ada. Tiba-tiba nolnya hilang, melayang kemana, Mas itu Rahmat, bisa. 57% untuk 02 ini di perhitungan real nanti mungkin nggak jadi kurang dari 50? Mungkin saja. Masih mungkin ya? Karena saya berpatokan pada manual berjenjang. Gimana kalau saya usul Mas, di pemilu mendatang nggak boleh bawa HP di tempat pencoblosan. Karena saya bayangkan itu nanti jadi tanda bukti. Bisa jadi loh, kalau saya ngebayar Bang Faisal untuk nyoblos A, saya minta buktinya di foto dong, baru aku bayar. Memang ke bilik suara itu tidak boleh bawa HP. Banyak yang bawa. Banyak yang bawa. Ada ketidaktegasan, apakah itu termasuk pelanggaran? Pelanggaran. Nah, karena itu metode bagaimana kalau saya berimajinasi, saya kan goblok, gimana orang bisa bayar dia 1 juta atau berapa tanpa ada bukti pencoblosan? Ternyata HP Mas, Masya Allah Sujiwotejo goblok banget. Iya ya, dengan HP. Tapi banyak yang bawa HP. Karena sekarang banyak sekali di lapangan. Jujur ya, saya bosan bahas seperti ini. Udah 15 tahun saya membicarakan seperti ini. Pengalaman juga kan? Iya. Pernah ikut kan? Iya, tentu saja saya punya pengalaman. Saya pembuat undang-undang ini. Mereka ini beberapa orang saya yang pilih dulu. Kemudian saya mantan caleg. Pekerjaan sebagai caleg hari ini itu pekerjaan paling celaka itu. 15 M untuk caleg. Sudah kurang sekarang. Berapa sekarang? Sudah kurang sekarang berapa? Di Jakarta? Enggak, di daerah. Di daerah sudah ada yang sampai 30 M loh. Udah lama, sudahlah. Saya mau katakan begini, saya bosan gitu ya. Tapi maksud saya begini, ini kan negara ini harus tetap berjalan ya. Pertanyaan seperti Bang Maman itu akan muncul lagi 200 tahun akan datang. Tadi soal C1 plano itu intinya sebenarnya itu C1 plano itu ya. Saya tidak tahu ya Adinda Rahmat ya. Itu apakah KPU sudah ada aturan bahwa pada saat C1 plano itu masih ada di TPS, itu langsung di-upload dan kemudian bisa diketahui oleh publik. Karena selama ini sekarang ini sebenarnya saksi yang jadi permasalah. Ada partai, hanya beberapa partai yang mampu membayar saksi sampai ke 800.000 TPS lebih. Ya kan? Itu petugas KPPS-nya jujur saja sudah saling mencurigai kita. Jangankan KPPS, mereka saja kita curigai kok. Sorry ya Dinda. KPU dan sudah paket partai politik. Jadi maksud saya begini sebenarnya. Saya berharap 580 orang anggota DPR yang akan terpilih nantinya, termasuk beberapa artis yang sejujurnya mohon maaf. Kalau Anda mau tersinggung terserah. Sejujurnya saya tidak paham sampai di mana kemampuan akademiknya untuk memahami ini. Ya, tetapi kita berharap bahwa rubah undang-undang ini itu di India itu ya teman-teman sekalian anak-anak muda. Saja, Bang. Iya, 600 juta saya pernah datang melihat pemilu di sana. 600 juta pemilih itu cuma diurusin oleh 3 orang anggota KPU dan itu clear.
bersih kotanya. Tidak seperti di jembatan Semanggi itu. Joroknya minta ampun. Sejujurnya saya berharap pemilu ini selesai secepatnya karena jorok sekali. Kembali pada apa yang disampaikan tadi, ini akan terus seperti ini selama pemerintahan yang akan datang dan DPR yang akan datang tidak memperbaiki sistem ini. Omong kosong semuanya. Baik, dan kita akan nanti mengkonfirmasi ke Pak Rahmat Bagja dan juga bagaimana pengalaman dari Mbak Oki Asukawati. Namun kita jeda dulu, sesaat lagi Q&A akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A pemirsa, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik, kita akan mendengarkan jawaban dari Mbak Oki Asukawati. Saya ingin mendapatkan sedikit saja Mbak pengalaman menjadi caleg terkait dengan Pilpres kali ini. Bagaimana Mbak Oki memantau suaranya dan apa yang dirasakan selama proses pemilu ini? Iya, aku sudah mengikuti pencalekan ini yang ketiga. Jadi yang kedua waktu itu aku duduk sebagai anggota DPR buat 2 periode. Dan 2019 aku nyalek juga tapi gagal saat itu. Dan sekarang melalui Nasdem 2019 aku juga partainya Nasdem, sekarang juga Nasdem. Dan kalau tadi Kak Yohan menanyakan apa rasanya sekarang dengan dekatnya Pilpres, maka aku merasa diuntungkan. Kenapa? Kenapa? Karena Nasdem adalah yang pertama kali mengusung Pak Anies Baswedan. Dan di Jakarta di dapilku Pak Anies itu cukup baik responsnya. Jadi ketika aku nyalek di tahun 2019 itu aku dengan Partai Nasdem. Saat itu modal sosialku yang artinya adalah suaraku pada saat 2 periode sebelumnya itu tidak mau bekerja sama dengan aku gitu. Karena waktu itu Nasdem dinilai sebagai partai yang kurang Islamiah gitulah. Namun sekarang mereka-mereka yang tadinya tidak mau bekerja sama dengan aku, ketika tahu aku di Nasdem, mereka bahkan kemudian telepon aku, ayo kapan Bu Oki kita kerjasama lagi gitu. Jadi artinya capres menguntungkan caleg. Bisa dibilang seperti itu, iya. Untuk ada Jakarta. capres yang menguntungkan caleg, ada juga capres yang tidak menguntungkan partai. Itu ada memang ya sekarang ya. Gimana Mbak Oki? Mbak Oki, suaranya yang sekarang sudah tahu jumlahnya? Aku terakhir tahu itu kurang lebih tadi siang jam 11-an gitu. Cuman ketika aku mau coba masuk lagi di website KPU kurang lebih jam 11-an itu tiba-tiba tadi yang Kang Maman bilang suaraku jadi suara teman-teman juga ada yang 95.000, 9.000. Terus terang buat caleg buat aku itu mencemaskan gitu ya. Apa yang disampaikan ke Bawaslu? Mumpung ada ketuanya langsung Mbak Oki, silakan singkat saja. Iya, mungkin ini sebetulnya ranahnya KPU ya karena kan itu website KPU. Tapi yang tadi aku juga sempat tanyakan ke Bang Bagja dan tadi jawabannya sama seperti yang disampaikan kepada Pak Maman bahwa ini semua karena adanya kesalahan atau sistem tidak bisa membaca handphone begitu capture-nya. Tapi sebetulnya handphone itu kan macam-macam ya dan yang menariknya Yohana dari semua dapil hanya DKI 2 itu yang mengalami lonjakan-lonjakan suara seperti itu. Di dapil yang lain tidak gitu. Oke, Mas Ari silakan. Ya, aku ke Pak Ketua. Pak Ketua, ini tadi yang disampaikan. Sorry, Mbak Oki, suaranya Anda sekarang 6.383. Berarti udah benar ya itu ya. Oke, thank you Bang. Silakan Mas Ari dilanjutkan. Banyak orang menyebut kecurangan segala macam. Dan kemarin Presiden sudah menyatakan bahwa nggak usah teriak-teriak kecurangan, ada Bawaslu, ada kemudian MK. Nah sekarang Bawaslunya, mohon maaf, masih dengan jawaban-jawaban normatif. Menurut saya itu harus lebih progresif menjawab dugaan-dugaan yang disampaikan, walaupun itu masih sifatnya potensi. Bagaimana Pak Ketua? Mungkin maksudnya Mas Aris gini, saya survei katanya peluit-peluit itu kalau kita beli pasti bunyi, begitu ditiup orang Bawaslu nggak bunyi katanya. Gitu. Iya. Gitu. Padahal Bawaslu sekarang sudah sampai tingkat kabupaten, betul? Lagi menuju kabupaten. Ya. Oke, silakan Pak. Pertama banyak hal yang terjadi ya, misalnya dari keterlambatan,
logistik, pembukaan TPS yang terlambat, pelanggaran administrasi, itu masih bisa diperbaiki. Yang agak masalah ketika ada surat-suara tercoblos. Nah, ketika surat-suara tercoblos, maka kami perintahkan kepada teman-teman pengawas TPS, hentikan dulu, periksa surat suara yang ada tersisa. Siapa tahu tercoblos. Dan ini dilakukan. Mereka berhenti, cek kejadian TPS 51 Gunung Putri misalnya. Ada 4 suara tercoblos, ya, kemudian berhenti, kita cek semua, ada 4 lagi yang tercoblos. Nah, itu yang kemudian kita anggap sebagai surat suara rusak. Dipisahkan, alhamdulillah semua pemilih bisa terpenuhi. Untung ada surat-surat cadangan juga 6 kan, 6 buah per TPS. Nah, itu yang terjadi. Jadi ini kadang-kadang di tingkat teman-teman TPS tidak mengerti. Ada yang mau lanjut terus, padahal tidak boleh, berhenti dulu. Siapa tahu ada yang tercoblos lagi. Misalnya ada kejadian lagi di salah satu di Bogor juga 24 yang tercoblos untuk 2 pasangan, ya. 1 pasangan A, 1 pasangan B. Nah itu yang kemudian kita anggap nanti sebagai surat suara rusak. Nah ada proses pidananya nanti ke depan. Nah tapi akan tergantung dari segi waktu, kecukupan alat bukti dan juga pemeriksaan nanti di lapangan. Nah itu yang kita akan kejar juga, walaupun akan sangat terbatas waktunya. Namanya pidana pemilu sangat cepat waktunya. 7+7 di Bawaslu, 14 hari di penyidik, 5 hari di penuntut, 7 hari di pengadilan negeri, harus sudah selesai. Nah sebenarnya ya ingin butuh progresif, langkah progresifnya seperti apa untuk itikatnya gimana Mas? Langkah progresifnya ya itu surat-suara tertukar, surat-suara misal surat-surat rusak, itu satu langkah progresif. Berhenti dulu, itu kan ada aturannya, berhenti dulu, lihat dulu surat-suara yang lain. Nah itu yang dilakukan oleh teman-teman pengawas TPS. Walaupun juga misalnya ada PSU, kita menyampaikan ada PSU, kenapa PSU? Ada arahan yang tidak jelas ya. Ini harus dijelaskan oleh KPU. Misalnya jika pemilih tidak berdomisili, KTP-nya tidak berdomisili di tempat yang bersangkutan, maka seharusnya masuk ke DPTB, dia pindah pilih atau ditambahkan di situ karena dia. Baik. Kalau dia tidak punya form itu pindah pilih, maka dia tidak boleh memilih. Kejadiannya ada 20 orang misalnya memilih. Yang kita takutkan apa? Yang takut ini dia sudah milih tempat lain, milih tempat ini juga. Ada 20 orang. Akhirnya di Cirebon misalnya kita sampaikan untuk 5 TPS untuk diulang. Ini yang dilakukan oleh teman-teman pengawas TPS di lapangan dan juga Panwascam di lapangan. Oke, sedikit saya Mas Hari sudah puas dengan jawabannya? Belum sebenarnya. Belum. Karena saya juga belum teryakinkan ini. Karena kita tidak ingin masuk ke ranah teknis. Tapi bagaimana kemudian dari pertanyaan Mas Aris dan rekan-rekan tadi, Bawaslu benar-benar bisa menjadi benteng terakhir untuk keadilan, memperoleh keadilan dalam pilpres atau pemilu ini. Kurang lebih pengen diyakinkan seperti itu. Kalau tidak nanti Bawaslu bisa jadi penanggung dosa pemilu. Menurut Bang Rocky gimana? Oke. Anda terangkan tadi upaya untuk menghalangi berkembangnya kejahatan pemilu. Kan itu intinya tadi. Dengan memanfaatkan teknologi. Tapi semakin Bawaslu menerangkan, semakin orang cari bukti untuk melemahkan keterangan Bawaslu. Ini beredar ini. Ini berapa jam lalu saya habis naik gunung karena itu ngaco nih customnya kan. Saya ketemu dengan anak-anak muda di situ. Itu masing-masing megang handphone dan saling memperlihatkan datanya kok beda begini kan. Jadi kecurigaan itu udah jadi grammar di dalam politik kita. Curiga aja kerjaannya. Nah kalau kita dengar keterangan Bawaslu, itu seolah-olah apa yang dia ucapkan, itu upaya untuk menutupi apa yang dia pikirkan. Apa namanya, di pelajaran Mbak Oki di Fakultas Psikologi UI itu, reverse psychology-nya bekerja akhirnya tuh. Jadi apapun yang akan diterangkan oleh Bawaslu itu orang akan bilang ya nggak mungkin begitu, udah pasti curang itu. Kenapa? Karena memorinya pergi pada MK akhirnya kan. Jadi apapun yang Anda terangkan itu udah jadi semacam ini sampah keterangan itu. Karena dari awal udah sampah itu. Orang nggak kasih penghormatan lagi pada Bawaslu. Berapa waktu lalu saya kasih ceramah di Kalimantan Tengah itu, Bawaslu ada di situ tuh. Dan mulai Pak Rocky nggak boleh kampanye. Saya bilang saya mau kampanye. Kenapa saya salah? Saya bukan anggota tim sukses, saya mau kampanyekan pikiran itu untuk menghalangi money politics. Sebetulnya tugas Bawaslu adalah mengintip potensi money politics, itu aja.
Karena itu yang menjadi dasar kita kan, bukan mengawasi pikiran orang, itu ngaconya di situ sebenarnya. Coba saya balik lagi pada soal tadi. Oh Pak, Mbak Oki terangkan bahwa dia sendiri cemas untuk mengetahui nasibnya apa nanti kan. Itu sama seperti kecemasan seorang model yang pertama kali naik di atas panggung, catwalking gitu kan. Padahal Mbak Oki udah bertahun-tahun jadi model. Model itu kecemasan dia bukan pada saat dia keluar dari belakang panggung, tapi ketika dia ada di ujung catwalk dan dia mesti lakukan U-turn. Di situ ilmunya. Kalau dia salah U-turn, high heels-nya patah itu. Jadi keseimbangan psikis dan keseimbangan fisik mesti dia hitung. Ya. Dan gue terusin dulu keterangan ini supaya lu dapat sensasinya. Jadi politik juga begitu. Kecemasan di ujung itu tuh. Saya pernah baca buku Models, The Ugly Business of Beautiful Women. Boki pasti pernah baca tuh. Nah, kaitannya sama Bawaslu. Model bisnis dungu dari perempuan cantik. Kita bisa bilang itu pada politik sekarang tuh. Bahwa politik sekarang itu juga berlaku yang sama tuh. Nyalek itu adalah a beautiful business of the ugly people. Kan jadinya begitu kan? Karena kita nggak dapat kepastian tuh. Mbak Oki mengalami kecemasan dan ya kita kenal apa yang kita sebut sebagai, dari awal kita mau tahu ini perempuan yang pasti akan dikerjai oleh sistem pemilu yang patriarkis. Itu dasarnya kan. Pemilu kita tuh patriarkis. Dan kita ingin backup itu buat beri kesempatan bahwa perempuan tuh ucapkan. Keisha juga begitu. Dulu perempuan itu disebut the unspeakable karena nggak bisa ngomong. Sekarang mereka berdua the unstoppable. Ya, gini. Baik, oke. Tar dulu. Tunggu. Ini saya mau sedikit sampaikan saja, kita mau jeda. Iya, saya paham. Saya mau sampaikan begini. Rahmat Bagja dan seluruh timnya di Bawaslu itu menurut saya Anda sudah selesai. Lebih baik Anda meminta lembaganya dibubarkan. Pada pemilu terakhir pada pemilu terakhir dan kemarin-kemarin ini, itu yang namanya bagi-bagi itu sudah sangat terbuka. Menggunakan mobil dengan branding, membagi-bagi ke rumah-rumah di siang hari. Pada malam sebelum pemilihan, itu orang seperti berkejar-kejaran, membagikan amplop ke rumah-rumah. Sudah selesai negara ini. Bubarkan saja semua ini. Kita mulai dari awal, riset politik kita. Baik, oke. Riset politik, apakah semuanya setuju dengan riset politik? Kita akan tahu jawabannya seusai jeda. Tetaplah bersama Q&A bersama Indonesia Memilih. Sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Q&A. Langsung saja bersama Ketua Bawaslu kita Pak Rahmat Bagja. Pak Rahmat, tadi ada saran dari Bang Akbar Faisal, mendingan Bawaslu dibubarkan saja karena sudah selesai. Jadi fungsinya apa lagi ini? Anda setuju nggak? Masih diperlukan nggak sih Bawaslu untuk demokrasi kita? Nanti partai politik itu dibubarkan kalau begitu. Padahal esensi demokrasi satunya partai politik. Tadi kebebasan berpendapat, berserikat dan lain-lain itu ada. Dan itulah esensi demokrasi. Sekarang kita berbicara tentang masalah, ini suara saya bermasalah, itu juga esensi demokrasi. Ketika sistem ada jalan keluarnya, maka itu bisa dijadikan alat untuk kemudian tetap dipertahankan. Nah, kalau misalnya ada permasalahan, pasti setiap pesta demokrasi ada permasalahan. Dan kemudian jangan terlalu dibebankan juga ini kepada KPU dan Bawaslu, ini terhadap sistem politik kita. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua kita bertanggung jawab, baik pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Ya, pemerintah, DPR. BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah rektor universitas? Iya, ikut bertanggung jawab. Iya. Di mana pertanggung jawaban? Makanya mereka berbicara. Bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan, dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya itu hak kebebasan berbicara, tapi kalau dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM? Kan enggak. Anda kan semua datang untuk minta jadi punya jabatan itu, mengunjungi ketua partai, bukan mengunjungi BEM UI atau BEM UGM.
Jadi kalau Bang Rocky gimana? Apakah Bawaslu? Ya jangan sebut semua bertanggung jawab atas kesalahan ini. Kalau begitu koreksinya siapa? Orang yang bertanggung jawab itu yang mengoreksi. Kan itu dasarnya kan. Jadi menyebut semua bertanggung jawab. Gini Rob, itu, saya mau bela dia. Nggak ada yang bela dia tuh. Dia mesti bertanggung jawabkan kalimatnya. Semua saya tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Di mana tanggung jawab saya? Nggak ada. Baik, silakan kita kasih kesempatan kepada Pak Rahmat untuk kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang ada di Republik. Jangan pakai kita, you itu. Iya, salah satu saya. Bukan salah satu, cuma warga itu. negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Masa kita bertanggung jawab? Gini. Nah, kalau itu nggak jauh nggak bisa. Oke, Bang Rocky. Semua kita bertanggung terhadap demokrasi negara ini. Bukan semua kita. You ngomongnya normatif. Semua warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi, bukan tanggung jawab warga negara. Gini. Sedikit Bang Akbar. Kayak dua orang ini berkelahi pada dua koridor yang berbeda, tapi sama-sama benar. Jadi sebenarnya ini salah lagi dia kan. Ada sama koridor benar. Maksud saya adalah Rahmat Bagja atas nama Bawaslu itu memang harus bertanggung jawab. Tetapi dari apa yang terjadi yang kita pahami, ini bijak ini Pancasila dia mau terangin. Dia adalah bagian dari sebuah sistem di mana memang sudah rusak dari awal sampai akhir. Saya gunakan kata rusak, saya ya pernah membuat undang-undangnya, saya pernah memilih orang-orangnya. Dan hari ini saya tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Tapi apakah kemudian Rapat Bagja boleh mengatakan saya tidak ikut bertanggung jawab? Enggak, Anda harus bertanggung jawab. Tapi sekali lagi saya katakan, sistemnya yang bermasalah. Makanya saya gunakan tadi kata riset. Kita meriset partai politik kita. Karena sudah nggak benar ini kok. Saya sudah tidak mengenal lagi, nanti anakku ketika dia akan menjadi politisi harus mengenal ketua umum partai ini. Sudah salah dari awal. Harus berkenalan dengan nanti ponakannya Om Rahmat Bagja. Supaya diperhatikan, sudah nggak benar. Jadi intinya sekarang kita ingin mendengarkan pada malam ini Pak Rahmat Bagja seperti apa sih komitmen Bawaslu ya untuk bisa siap bertanggung jawab dengan fungsi dan tugas yang memang sudah diemban dan sudah ditetapkan di Bawaslu. Fungsi pengawasan seluruh tahapan pemilu. Ini ada komitmen. Komitmennya jelas. Apa yang terjadi pelanggaran kita akan tindak lanjuti. Sejauh mana kita bisa percaya bahwa Bawaslu akan benar-benar netral dan jurdil? Ya silahkan dinilai. Saya kemudian tidak bisa memuaskan semua, kami tidak bisa memuaskan semua dari sini. Jika kemudian tiba-tiba alat buktinya kurang cukup, kemudian saksinya menghilang, dan itu akan terjadi permasalahan pada saat pembuktian. Satu, itu masalah teknisnya. Kemudian kalau misalnya dianggap bermasalah, ada jalan keluarnya. Misalnya kami tidak profesional, ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Silakan, itu ada. Nah, pasti diprotes lagi. Ya silakan, kalau sudah tidak percaya dengan itu, ya silakan saja. Bang Rocky bagian dari distrust to government atau silakan. Ada dua pihak, trust to government atau distrust to government. Tapi ingat, sistem Eropa kontinental kita mengatakan bahwa trust to government. Government bukan presiden, tapi semua lembaga negara. Ini yang saya maksud, you bilang aja. Ini kesalahan bukan pada semua warga negara. Kan you bilang tadi semua kita bersalah. Baik. Bukan tanggung jawab, bukan bersalah, iya, enak aja. Bertanggung jawab karena statement yang dilihat. Gini. Dalam hukum jelas. Kalau statement saya bilang semua kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi. Bukan kalau kemudian dianggap sebagai kejahatan demokrasi, beda lagi. Perspektifnya jangan dibalik-balik. Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Pak, boleh untuk closing statement saja Pak, apa saran dan juga mungkin masukan Anda? Singkat saja Pak. Ya, ada proses yang masih berjalan, namanya manual berjenjang. Nanti bilang sangat teknis, tapi ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Kita harus plototin dalam namanya yang namanya manual berjenjang. Ini yang akan dipakai nanti oleh Mbak Oki dan kawan-kawan. Nah, kalau ada sistem yang rusak, kalau misalnya ada pembacaan yang bermasalah, dilaporkan, ada perbaikan nanti. Itulah sistem itu berkembang selalu. Jadi jangan sampai ada masalah, ini masalahnya di 200.000 TPS, laporan teman-teman KPU. Dari 380.000 TPS, masalah image dan lain-lain. Nah, yang 2.000 ini kita perbaiki, bukan kemudian 380.000 kita hancurkan semua. Enggak bisa seperti itu. Ini negara ini harus berjalan, proses demokrasi berjalan. Ketika demokrasi stop, maka seluruhnya bermasalah menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ketua Bawaslu kita. Mbak Oki, singkat saja Mbak, harapannya apa? Silahkan Mbak.
Iya, tentu tadi sistem bisa lebih baik dan tidak ada penggelembungan suara yang tiba-tiba begitu membuat kita menjadi cemas, dan juga berharap agar KPU sendiri bisa menyelesaikan masalah-masalah pemilihan di luar negeri, terutama karena ada pisah di luar negeri, seperti misalnya Kuala Lumpur perlu ada PSU untuk KSK dan posnya, itu juga membuat kami para caleg harus menunggu begitu mengenai hasil akhirnya. Jadi sekali lagi memang sistem yang berkesinambungan dimanapun tempatnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu, Kak Yohana. Baik, terima kasih Mbak Oki. Oke, satu kata Bang Rocky, satu kata saja untuk penutup, satu kalimat maksud saya. Iya. Kalau satu kata nggak mungkin cukup seorang Rocky. Satu kalimat untuk pesan pada anak-anak muda sekarang atau masyarakat kita. Itu pesan, oke. Tadi saya terangkan bahwa seperti kotak Pandora, begitu dibuka oleh Pandora, evil evolves itu, kejahatan kemana-mana. Tetapi di dasar kotak itu masih ada tulisan only hope remains itu. Kalau kita belajar tentang mitologi kan. Sekarang hopes itu pada siapa tuh? Pada Bawaslu, pada KPU. Nggak ada hopes itu. Jadi mereka yang berharap ada hope sebetulnya dari awal udah gagal mengharapkan hope. Baik. Jadi sekali lagi buat milenials itu, lakukan sesuatu, ucapkan bahwa ini adalah pemilu paling dungu. Terima kasih. Baik, Kang Maman silakan untuk penutup epilognya. Katakan saya masih punya hopes, masih punya harapan bahwa demokrasi di negeri ini belum rip, masih urip, belum mati, masih hidup. Tapi berikan ruang pada pengharapan untuk mendapatkan penguatan dengan dibebaskannya pergulatan-pergulatan, perkelahian kecerdasan atas semua temuan di lapangan dengan ditindaklanjutinya secara sungguh-sungguh semua laporan-laporan seterang-terangnya. Sampai akhirnya semua legawa bahwa hasil akhir yang terpampang memang itu hasilnya. Dengan demikian perubahan, kelanjutan atau keberhasilan melawan kecurangan adalah bukan semata kemenangan 1, 2 atau 3, tapi kemenangan semua, kemenangan Indonesia. Harusnya seperti itu. Syaratnya kata Rocky di awal, negeri ini butuh angka moral, bukan semata angka elektoral. Dan Sujiwo Tejo mengingatkan kita, hati-hati dengan keheningan. Karena keheningan biasanya lebih nyaring dari suara senyaring apapun. Baik. Terima kasih Kang Maman untuk penutupnya yang luar biasa, dan terima kasih untuk para panelis, Bang Rocky, bintang tamu Pak Rahmat, Mbak Oki, Semi, Gian, dan rekan-rekan di studio. Terima kasih juga pemirsa yang sudah bersama Q&A. Kita kawal terus demokrasi, boleh ada trust isu, tapi kita tidak boleh pesimis terhadap negeri ini karena kemajuan ada di tangan kita. Dan demikianlah Q&A, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam Q&A selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.